Suami usir ibuku yang numpang di rumah kami. Tapi ia malah minta uangku untuk belikan rumah untuk mertuaku. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hujan mengguyur Jakarta sore itu dengan getir. Seolah langit turut berduka atas kepergian ayah. Di balik jendela kaca yang berembun, aku, Linda, menatap jalanan sepi sambil memeluk erat secangkir teh yang sudah kehilangan uapnya. Sudah 7 hari sejak pemakaman, tetapi bau bunga sedap malam dan tanah basah masih terasa melekat di seragam hitam yang baru saja kucuci. Kesepian itu terasa berat, lebih berat dari peti mati yang 6 orang angkat ke bahu mereka. Lin, dia sampai jam berapa lagi? Suara Mas Taufan dari belakangku membuatku sedikit terkejut. Ia berdiri di ambang pintu ruang keluarga. Dasi sudah dilonggarkan, wajahnya terlihat letih. Namun, bukan kelelahan yang sama dengan kelelahanku. Keletihannya adalah kelelahan menghadapi duka yang, kurasa, tak sepenuhnya ia pahami sebagai miliknya sendiri. Kereta dari Solo malam ini, Thea. Jam 9 tiba di Gambir. Jawabku, mencoba menenangkan suara yang ingin sekali gemetar. Kau bisa jemput? Atau aku saja yang? Jam 9 malam? Linda, aku ada konferensi video dengan klien Singapura jam 8. Kau tahu ini proyek besar. Potongnya, masuk ke ruangan dan mengambil remote TV. Suara berita ekonomi menggantikan rintik hujan. Aku menarik napas dalam. Aku bisa jemput sendiri. Tapi, besok, kau bisa ambil cuti kan? Untuk urusan administrasi dan membantunya menetap. Taufan mematikan TV. Ruangan kembali sunyi. Hanya tersisa deru AC. Ia menatapku. Ekspresinya campur aduk antara kesal dan pengertian yang dipaksakan. Lin, kau sudah janji, ya? Ini hanya sementara. Sampai dia pulih. Ibu kan baru stroke ringan. Kata dokter di Solo bisa sembuh total dengan terapi. Kita bisa carikan terapis datang ke sini. Atau nanti kita antar ke panti jaga yang bagus di Bogor. Kalimatnya menggantung di udara. Seperti racun yang lambat laun menyebar. Panti jaga? Ulangku, suaraku lebih tinggi dari yang kurencanakan. Dia ibuku, Taufan. Bukan orang asing yang bisa kita tinggalkan di panti. Aku tahu, tapi lihat realitanya, Lin. Ia bangkit, mulai berjalan mondar-mandir di karpet persegi. Rumah kita kecil. Hanya 3 kamar. Kita rencanakan punya anak tahun depan. Ingat? Kamar itu sudah kita siapkan untuk nursery. Lalu ibu tinggal di mana? Di kamar tamu? Itu kan sempit, tanpa jendela. Tidak sehat. Jadi kita bisa tunda punya anak sebentar. Atau ibu bisa tidur di kamar kita dulu. Aku yang pindah ke kamar tamu. Usulku, rasa panik mulai menggeliat. Janji yang kuucapkan pada ayah di detik-detik terakhirnya. Aku akan jaga ibu. Yah, terbakar di telinga. Gila. Suami istri dipisahkan? Linda, kita harus realistis. Taufan berhenti di depanku, mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya. Dengar, aku setuju ibu tinggal sini. Sementara, tapi dengan syarat. Begitu dia cukup sehat, bisa jalan sendiri, kita cari solusi lain. Mungkin adikmu di Surabaya, atau kita sewakan studio apartemen kecil dekat sini. Oke? Sementara. Kata, sementara, itu ia tekan. Seperti paku yang ingin dipastikan menancap kuat di kepalaku. Aku mengangguk lemas. Pertempuran ini belum usai, tapi tenagaku untuk melawan hari itu habis. Oke. Sementara. Stasiun Gambir ramai oleh orang-orang yang pulang ke rumah mereka masing-masing. Ibu berdiri di dekat pintu keluar, hanya membawa 1 koper besar yang sudah lapuk dan sebuah tas kain berisi panci cast iron peninggalan eyang. Wajahnya, yang biasanya penuh cahaya, tampak kusut dan mengecil. Pakaian hitam yang ia kenakan membuatnya terlihat seperti bayangan dari diri yang dulu. Bu, panggilku, suara tercekat. Dia menoleh, matanya mencari. Lalu ketika bertemu dengan mataku, seketika basah. Kami berpelukan di tengah kerumunan, dan tubuhnya terasa sangat ringan, sangat rapuh.
Aroma minyak angin dan bedak talnya yang khas menusuk hati. Aroma seorang ibu yang tiba-tiba menjadi sangat tua. Sendiri. Bu? Tadi di kereta gimana? Tanyaku sambil membawakan kopernya yang berat. Sendiri, nak. Gak apa-apa. Bapak. Suaranya terputus. Kami berjalan dalam diam ke parkiran. Di dalam mobil, hujan telah reda. Ibu duduk di sampingku, tangannya menggenggam erat tas kain di pangkuannya. Taufan baik-baik saja? Tanyanya pelan, seperti menebak sesuatu. Baik, Bu. Dia ada kerjaan malam ini. Tapi besok dia cuti. Jawabku, memaksakan antusiasme. Dia bilang, Ibu istirahat dulu saja. Jangan mikirin apa-apa. Ibu mengangguk, menatap keluar jendela ke lampu-lampu kota yang kabur. Rumah kamu. Aku takut merepotkan, Lin. Sebentar saja ibu di sana. Nanti juga. Jangan bicara begitu, Bu. Potongku cepat. Rasa bersalah menyengat. Itu juga rumah ibu. Tapi ketika mobil memasuki kompleks perumahan kami yang tenang, dan aku melihat lampu teras rumah kami menyala terang, jantungku berdebar kencang. Ini adalah pertempuran baru yang akan dimulai esok hari. Aku baru saja membawa pulang orang yang paling kucintai ke dalam benteng yang, tanpa kusadari, mungkin sudah lama bukan sepenuhnya milikku. Kata. Sementara, Taufan bergema di kepalaku, bersaing dengan janjiku pada ayah. Dan di tengah itu semua, ada sosok ibu yang duduk di sebelahku, terlalu lelah untuk bertempur, hanya berharap untuk diterima. 3 bulan pertama kehadiran ibu berjalan di atas tali yang semakin lama semakin tipis. Ada sebuah rutinitas diam-diam yang terbentuk, sebuah koreografi hati-hati untuk menghindari langkah yang salah. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari sepenuhnya menembus tirai jendela, aku sudah mendengar bunyi gesekan halus dari lantai ruang keluarga. Itu suara ibu yang sedang menyapu pelan-pelan, berusaha keras agar bulu sikatnya tidak mengetuk sudut meja atau kaki sofa. Seolah rumah ini bukan tempat tinggal, melainkan museum yang menampung barang-barang berharga milik Taufan dan aku. Suatu pagi di akhir bulan keempat, aku terbangun karena bunyi ketukan lembut di pintu kamar. Jam di meja samping menunjukkan pukul 5:10. Lin. Nak, bangun sudah? Bisik ibu dari balik pintu. Aku membuka pintu. Ibu sudah berdiri rapi dengan sarung batik lusuh dan daster polos. Di tangannya, nampan berisi 2 cangkir kopi panas dan sepiring pisang goreng tepung yang masih mengepulkan asap tipis. Aroma kayu manis dan minyak baru memenuhi ambang pintu. Ibu, kenapa repot-repot? Aku yang seharusnya. Protesku separuh tertidur. SHH, Taufan masih tidur. Ucapnya sambil melirik ke arah tubuh suamiku yang masih terlelap. Aku dengar dia kemarin bilang ada presentasi pagi yang penting. Kopi ini biar dia segar. Dia menaruh nampan dengan hati-hati di meja riasku, lalu berbalik hendak pergi. Bu, tunggu. Makan sama-sama dong. Nanti saja, nak. Ibu mau ke pasar dulu sebelum rame. Tadi lihat kulkas hampir kosong. Dagingnya mau dimasak apa hari ini? Taufan suka rendang atau semur? Sebelum aku sempat menjawab, dia sudah meluncur turun tangga dengan langkah pelan namun pasti. Aku berdiri memandangi pisang goreng yang sempurna, potongannya seragam, taburan gula pasirnya merata. Sebuah tindakan cinta yang diungkapkan melalui minyak panas dan ritual pagi buta. Tapi di dadaku, ada sesuatu yang mengganjal. Rasa bersalah yang tak berbentuk. Konflik pertama yang nyata terjadi di hari Sabtu minggu ketiga. Taufan baru pulang dari gym. Wajahnya cerah, sampai matanya jatuh pada rak sepatu di dekat pintu masuk. Sepatu lari kulit putihku mana, Lin? Tanyanya sambil membuka-buka rak. Oh, itu ibu cuci tadi pagi. Kotor sekali katanya habis kamu pakai lari di lapangan yang becek. Jawabku sambil menyiapkan sarapan. Wajah Taufan berubah. Cuci? Itu sepatu suede, Lin. Bahan khusus, nggak bisa dicuci sembarangan. Harus dibersihin pakai sikat khusus. Ibu, yang sedang menyapu teras, mendengar suara meninggi dan masuk dengan wajah penuh tanda tanya. Maaf, Taufan. Ibu lihat sangat kotor. Jadi, suaranya lembut, hampir seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Ibu, lain kali tolong jangan sentuh barang-barang saya tanpa izin. Hardik Taufan,
Suaranya memecah keheningan pagi. Sepatu itu harganya 2 juta lebih. Sekarang rusak. Thea, ibu nggak tahu. Aku mencoba menengahi. Ya karena nggak tahu, harusnya nanya dulu. Potongnya, masih kepada ibu. Ini rumah saya, ibu. Barang-barang di sini punya aturan perawatannya sendiri. Udara di ruang makan mendadak beku. Ibu hanya bisa menunduk. Tangannya masih memegang sapu lidi erat-erat. Aku melihat matanya berkaca-kaca sebelum ia cepat-cepat membalikkan badan dan kembali ke teras. Menyapu dengan lebih giat, seolah ingin menghapus rasa malu yang baru saja menempel. Malamnya, di kamar, pertengkaran kami meletus. Kau tak perlu mempermalukannya seperti itu, Taufan. Dia hanya ingin membantu. Desisku, berusaha menahan suara agar tidak terdengar ke kamar tamu di lantai bawah. Mempermalukan? Aku cuma bicara fakta, Lin. Balasnya sambil melepas jam tangannya dengan kasar. Dia selalu melakukan itu. Mengepel lantai padahal baru saja dibersihkan art kemarin. Mengatur ulang buku di rak saya menurut abjad. Yang penting itu grouping berdasarkan kategori, Lin, bukan abjad. Dan yang paling membuatku gila, ia berhenti, menarik napas dalam. Dia mencuci pakaian dalamku. Linda. Pakaian dalam. Aku merasa privasi paling dasarku diinjak-injak. Dia ibuku. Dia melihatmu seperti anaknya sendiri. Itu cara dia merawat. Tapi aku bukan anaknya. Dan ini bukan rumahnya. Suaranya meninggi lagi, lalu dia menurunkan volumenya, mendekatiku. Lin, dengar. Aku tahu dia baik. Tapi keberadaannya di sini mengganggu flow kita. Kehidupan kita berdua. Kita jadi tidak bisa makan malam berdua saja. Tidak bisa nonton film di sofa tanpa merasa dia mengintip dari balik pintu kamarnya. Tidak bisa. Tidak bisa apa? Tanyaku dingin. Dia terdiam, memandang ke arah lain. Tidak bisa bebas. Aku merasa seperti tamu di rumah sendiri. Kalimat itu menggantung berat. Aku duduk di tepi tempat tidur. Seluruh energi mengucur keluar dari tubuhku. Jadi apa yang kau usulkan? Kita usir dia? Setelah ayahku baru saja meninggal. Setelah strokenya. Aku tidak bilang usir, katanya, duduk di sampingku, mencoba meraih tanganku yang kusimpan di pangkuan. Aku bilang, kita cari solusi. Mungkin kita bisa mencarikan dia tempat di panti yang bagus, yang ada terapisnya. Atau kita tambah saja uang bulanan untuk adikmu di Surabaya, biar dia yang rawat. Kan lebih wajar, anak bungsu merawat orang tua. Adikku rumahnya 2 kamar dengan 2 balita, Taufan. Dan suaminya sopir angkot. Mana mungkin, suaraku getir. Kau hanya mencari-cari alasan untuk mengeluarkannya dari sini. Dan kau menutup mata pada fakta bahwa ini tidak sehat untuk hubungan kita. Balasnya, bangkit kembali. Pernikahan ini tentang kita berdua, Lin. Bukan kita bertiga. Apalagi kita berempat kalau nanti punya anak. Ia menyebut anak. Sebuah topik yang selalu menjadi titik lemahku. Aku menginginkan seorang bayi, dan Taufan selalu bilang kita harus stabil dulu. Kini, dengan kehadiran ibu, stabilitas, itu seperti mimpi yang menjauh. Beri waktu, Taufan. Ibu masih beradaptasi. Aku juga. Kita semua beradaptasi, Lin. Tapi adaptasi itu ada batasnya. Ia masuk ke kamar mandi, menutup pintu dengan tidak terlalu keras, tapi cukup untuk menjadi tanda titik dalam perdebatan kami malam itu. Keesokan harinya, aku menemukan ibu di taman kecil belakang rumah. Dia sedang menanam bibit kenanga di pot bekas cat yang sudah dicat ulang. Tangannya yang mulai keriput menyentuh tanah dengan lembut. Ibu, soal kemarin, aku memulai. Sudah, Lin. Ibu yang salah, potongnya, tanpa menoleh. Ibu memang kudet. Nggak tahu sepatu mahal begitu caranya dicuci. Taufan marah wajar. Tapi caranya mengatakan. Dia tuan rumah, nak. Sekarang ibu menoleh, senyum tipis di wajahnya. Ada sebuah penerimaan yang begitu dalam di matanya, hingga membuatku sakit. Ibu cuma numpang. Harusnya lebih hati-hati, lebih lihat situasi. Jangan buat dia tidak nyaman. Ibu jangan bicara seperti itu. Ini juga rumah ibu. Dia menggeleng,
kembali menyiram bibit kenanga dengan gayung kecil. Tidak, sayang. Rumah ibu ada di Solo, dan sekarang sudah dijual untuk bayar utang bapakmu dulu. Ini rumah kamu dan Taufan. Ibu cuma tamu yang agak lama menginap. Suaranya datar, tetapi setiap kata seperti pisau kecil yang mengiris dadaku. Dia janji akan berusaha lebih sabar. Bu, bohongku, merasa hina. Kita semua hanya perlu membiasakan diri. Ibu akhirnya menatapku langsung. Di matanya, ada kebijaksanaan seorang perempuan yang telah melalui banyak pasang surut pernikahan. Lin, dengarkan ibu. Jaga pernikahanmu. Itu yang penting. Ibu bisa pergi kapanpun. Jangan sampai karena ibu, kamu dan Taufan. Jangan, Bu, potongku, berjongkok di sampingnya dan memeluk pundaknya yang ringkih. Kita baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Aku berkata itu lebih untuk meyakinkan diriku sendiri. Saat itu, di taman belakang yang mulai dipenuhi warna hijau muda dari tanaman-tanaman ibu, aku merasa seperti terjepit di antara dua batu besar. Sebuah batu bernama kewajiban kepada orang tua yang telah membesarkanku, dan batu lainnya bernama komitmen pada suami yang kutujui hidup bersamanya. Dan aku tak tahu batu mana yang akan lebih dulu menggilingku menjadi debu. Yang ku tahu, retakan di dinding rumah tangga kami bukan lagi garis rambut yang samar. Ia mulai membesar, merayap seperti akar tak terlihat, menunggu saat yang tepat untuk membuat seluruh struktur itu runtuh. Dan di tengah semua itu, ibu terus menanam bunganya, seolah berharap sesuatu yang indah bisa tumbuh dari tanah yang semakin gersang ini. Hari ulang tahunku yang ke-28 seharusnya menjadi hari bahagia. Taufan, selama seminggu terakhir, bersikap manis. Ia pulang lebih awal, sesekali membawa kue kecil, dan bahkan mengajak ibu berbicara tentang resep opor ayam. Aku, bodohnya, membiarkan diri tertipu oleh kemesraan palsu itu. Kupikir mungkin peristiwa sepatu telah membuka matanya, atau mungkin dia benar-benar berusaha beradaptasi. Besok hari spesial, Lin, bisiknya di malam sebelum ulang tahunku, memelukku dari belakang saat aku berdiri di depan wastafel. Aku sudah pesan meja di restoran Italia yang kamu suka. Hanya kita berdua. Tapi ibu, bantahku lemah, meski hatiku berdesir harapan akan sebuah kencan romantis yang sudah lama tidak kami lakukan. Sudah kuatur. Ada catering khusus yang akan mengantar makan malam untuk ibu di rumah. Menu sehat, sesuai anjuran dokter, katanya, mencium pundakku. Kita butuh waktu berdua. Aku akhirnya setuju, dibuai oleh janji keintiman dan perhatian yang selama ini terasa sangat langka. Esok paginya, suasana rumah terasa ringan. Ibu bahkan membelikanku sepasang anting-anting sederhana dari perak, dibungkus kertas kado bekas yang disetrikanya hingga rapi. Selamat ulang tahun, nak. Panjang umur, sehat selalu, dan cepat dikasih momongan, doanya sambil memelukku. Aku mencium keningnya yang harum bedak, merasa bersyukur meski dalam situasi serba salah ini. Restoran itu memang indah. Lilin, wine, musik piano lembut. Taufan memesan semua makanan favoritku. Untuk sesaat, aku melupakan segala kerumitan di rumah. Kami bercanda, membicarakan rencana liburan, seolah-olah kami adalah pasangan muda tanpa beban seperti dulu. Lin, tentang ibu, ucap Taufan tiba-tiba, memotong kenangan manis yang sedang kami bangun. Suasana berubah seketika. Apa tentang ibu? Tanyaku, menyimpan garpu. Aku sudah bicara dengan adikmu di Surabaya. Via telepon kemarin, katanya, menatap gelas winenya, tidak berani menatapku. Dia setuju kalau ibu pindah ke sana. Katanya kamar anaknya yang besar bisa disekat, jadi ibu dapat bagian. Dingin. Seketika itu juga, seluruh tubuhku menjadi dingin. Kamu bicara dengan adikku? Tanpa bicara denganku dulu? Tanpa bicara dengan ibu? Karena aku tahu kamu akan reaktif seperti ini, Lin. Suaranya sedikit meninggi, lalu dia menoleh, memastikan tidak ada yang mendengar. Dengar. Ini demi kebaikan semua. Aku bahkan sudah tanyakan tentang terapis di Surabaya. Harganya lebih murah. Kita bisa membiayainya. Ibu akan dapat perawatan, adikmu dapat bantuan tambahan, dan kita dapat kehidupan kita kembali.
Apa yang salah dengan kehidupan kita sekarang? Suaraku bergetar. Makanan lezat di depanku tiba-tiba terlihat seperti sampah. Semuanya, Linda, semuanya salah, bisiknya dengan intensiti yang menakutkan. Kita tidak pernah sendiri. Setiap percakapan kita bisa disela. Setiap rencana kita harus mempertimbangkan dia. Kamar tamu itu lembab dan tanpa jendela. Tidak sehat untuk orang strokenya. Tapi dia tidak mau pindah ke kamar kosong di lantai atas karena takut merepotkan. Ini situasi yang tidak sehat dan tidak sustainable. Jadi solusinya adalah membuangnya ke Surabaya, ke rumah sempit adikku yang sudah sesak. Air mataku mulai mengambang. Dia baru saja kehilangan suami, Taufan. Dia butuh anaknya yang lain, butuh aku. Dan aku butuh istriku. Pekiknya pelan, matanya menyala. Aku butuh seorang istri yang perhatiannya tidak selalu terbagi. Aku butuh rumah yang tenang, di mana aku bisa melepas lelah tanpa harus bersandiwara tersenyum pada mertua. Aku butuh kita memulai keluarga kita sendiri. Linda, sudah setahun kita menikah, kapan kita bisa serius punya anak kalau keadaan seperti ini? Dia menggunakan kartu, anak, lagi, senjata pamungkasnya. Dan seperti biasa, itu efektif menyentuh rasa bersalahku yang paling dalam. Jadi apa rencanamu? Tanyaku. Suara kecil. Aku sudah belikan tiket pesawat untuk ibu. Senin depan. Aku akan antar ke bandara. Kalimat itu diucapkan dengan datar, seperti membaca laporan cuaca. Rasa mual naik ke kerongkonganku. Kau sudah membeli tiket? Tanpa memberitahu kami. Ku beritahu sekarang. Dan besok pagi, aku akan bicara pada ibu. Aku ingin ini clear dan transparan. Transparan? Kau menyembunyikan ini dariku selama seminggu, bersandiwara jadi suami yang perhatian, dan bilang ini transparan. Suaraku mulai melengking. Beberapa orang di meja sebelah menoleh. Linda, jangan dramatis. Mari selesaikan makan malam kita dengan baik. Ini masih hari ulang tahunmu. Kau pikir aku masih bisa makan setelah ini? Aku berdiri, mengambil tas. Tanganku gemetar. Aku pulang. Lin, jangan seperti ini. Duduklah. Aku bilang aku pulang. Hardikku, kali ini cukup keras hingga pelayan restoran menengok ke arah kami. Aku berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan Taufan yang tampak tercengang dan malu. Air mata akhirnya tumpah begitu kakiku menginjak trotoar yang dingin. Ulang tahun. Hari yang seharusnya dirayakan dengan cinta, justru berubah menjadi pengkhianatan yang terencana. Pulang ke rumah, kudapati ibu masih terjaga. Dia duduk di ruang keluarga, lampu temaram, sedang merajut sesuatu. Di depannya, di atas meja kecil, tergeletak sebuah kue tradisional, kue lumpur, dengan hiasan sederhana dari butter ceream dan sebuah lilin angka 28. Kue itu tidak sempurna, tampak dibuat dengan peralatan seadanya. Pasti dia membuatnya diam-diam di dapur kecil di lantai bawah. Ibu, kok belum tidur? Tanyaku, berusaha menyembunyikan wajah yang telah basah. Menunggu kamu pulang, sayang. Mau tiup lilin sama-sama, ucapnya dengan senyum hangat. Lalu, matanya menangkap wajahku. Kok, menangis? Berebut bayaran sama Taufan ya? Candanya lembut, mencoba menghibur. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku berlutut di depan kursinya, meletakkan kepala di pangkuannya, dan menangis sesenggukan. Segala rasa sakit, dikhianati, dan terjepit itu meluap. Ibu harus pergi ke Surabaya. Senin depan, isaku di antara helaan nafas. Tubuh ibu kaku. Tangan yang sedang merajut berhenti. Lama sekali dia diam. Kemudian, tangan lembutnya membelai rambutku. Tadi malam ibu dengar dia telepon. Ke Surabaya. Ibu sudah menduga. Suaranya tenang. Terlalu tenang. Gak apa-apa, nak. Ibu juga sudah merasa terlalu lama di sini. Mengganggu. Ibu tidak mengganggu. Ini rumah ibu juga. Bukan, Lin. Ini rumah kalian. Ibu cuma numpang. Dia menarik napas panjang. Adikmu di Surabaya baik-baik saja. Cucu-cucu ibu juga lucu. Ibu pasti senang tinggal di sana. Tapi kamarnya sempit, Bu. Dan suaminya
Suaminya kan agak keras kata-katanya. Ibu bisa sabar. Yang penting kamu baik-baik saja dengan Taufan. Jangan sampai karena ibu, kalian bertengkar terus. Kue lumpur dengan lilin itu tampak menyedihkan di bawah lampu temaram. Sebuah karya cinta yang akan berakhir sebagai simbol dari sebuah perpisahan yang pahit. Aku ingin memprotes, ingin berteriak bahwa ini tidak adil, bahwa Taufan egois. Tapi melihat ketenangan dan penerimaan di wajah ibu, seluruh keberanianku lenyap. Dia memilih untuk pergi demi kedamaian rumah tanggaku. Dan aku, dengan segala rasa cinta dan rasa bersalah, membiarkannya. Kami akhirnya meniup lilin itu bersama, dalam kesunyian yang menyayat. Tidak ada nyanyian, tidak ada tawa. Hanya doa bisik ibu, yang penting kamu bahagia, nak. Doa yang justru membuat hatiku remuk. Karena kebahagiaan yang dimaksud ternyata harus dibayar dengan pengusiran dirinya sendiri dari kehidupan sehari-hariku. Esok pagi, Taufan akan menyampaikan keputusannya. Dan malam ini, di hadapan kue lumpur yang mulai lembek, aku merasa telah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditebus oleh restoran mewah atau janji-janji manis apapun. Rasa aman bahwa ibuku memiliki tempat di rumah anaknya sendiri. Fajar hari Senin itu menyingsap dengan wajah pucat, seolah enggan menyaksikan drama yang akan terjadi di rumah kami. Udara pagi yang biasanya segar, terasa pengap dan berat di paru-paru. Aku sudah terjaga sejak pukul 4, mendengar setiap derit rumah, setiap langkah lembut ibu di lantai bawah yang mempersiapkan sarapan untuk terakhir kalinya. Aroma kopi dan kentang goreng naik ke kamar, aroma yang selama ini menjadi soundtrack pagi kami, kini terasa seperti wewangian terakhir sebelum eksekusi. Taufan turun dengan langkah tegap. Ia sudah memakai kemeja kerjanya yang terbaik, dasi rapi, seolah hendak menghadiri rapat penting, bukan mengusir seorang janda tua dari rumahnya. Wajahnya terlihat tegas, tapi mata yang menghindari tatapanku membocorkan kegelisahan yang ia coba kubur. Kami duduk di meja makan. Suasananya mirip pengadilan. Ibu duduk di ujung meja, tangan terlipat rapi di atas kain sarungnya. Di hadapannya ada sepiring nasi dan telur ceplok yang tak disentuhnya. Ibu, Taufan memulai, suaranya datar, dilatih. Seperti yang sudah saya bilang kemarin, ini adalah untuk kebaikan semua pihak. Ibu hanya mengangguk, mata menatap telur yang kuningnya membeku. Kami sudah berusaha mencari solusi terbaik, lanjutnya, sambil mengeluarkan selembar tiket pesawat dari saku kemejanya. Ia letakkan di atas meja, di samping piring ibu. Tiket itu terlihat seperti artefak asing. Sebuah benda mati yang bernyawa dengan keputusan yang kejam. Pesawat ke Surabaya jam 1 siang. Saya sudah pesan taksi bandara jam 10. Nanti saya bantu bawa koper ke mobil. Lalu, dengan gerakan seperti menghamburkan belas kasihan, ia mengeluarkan 2 lembar uang ratusan ribu dari dompetnya. Ini untuk ongkos dan uang saku ibu di perjalanan. Adik Linda di sana sudah siap menyambut. Aku memandangi kedua lembar uang itu. 200.000 rupiah. Harga sepaket makan malam kami di restoran Italia. Harga sepasang kaos kaki Taufan. Upah untuk mengusir seorang ibu dari rumah anaknya. Ibu, terima kasih. Bisik ibu, suaranya lirih tapi jelas. Tangan keriputnya meraih tiket itu, lalu uangnya. Dia lipat dengan hati-hati, disimpan di saku daster. Tidak ada protes. Tidak ada air mata. Hanya sebuah kepasrahan yang membuat dadaku sesak dan panas. Dia bahkan tidak melihatku, seolah takut melihat air mata yang pasti sudah membanjir di mataku akan membuatnya hancur, atau membuat Taufan semakin geram. Kamu tidak perlu bawa semua barang, Bu, ucap Taufan lagi, nada sekarang lebih ramah, setelah misi utamanya tersampaikan. Yang besar-besar dan tidak kepakai bisa tinggal di gudang sini. Nanti kalau butuh, bisa diambil lagi. Itu kalimat yang membuatku akhirnya meledak. Diambil lagi? Kapan, Taufan? Kalau ibu sudah tidak merepotkan lagi? Kalau ibu sudah cukup sehat, dan kita sudah punya anak, sehingga tidak ada kamar untuknya? Atau mungkin kalau ibu sudah... Linda, cukup, potong Taufan dengan suara menggelegar, membentakku untuk pertama kalinya di hadapan ibu. Jangan buat ini lebih sulit dari yang sudah. Keputusan sudah diambil. Ibu bangkit dari kursinya,
Tubuhnya sedikit goyah. Sudah. Jangan bertengkar karena ibu. Ibu, iku bawa koper dulu. Biarkan, Bu. Saya yang bantu, ucap Taufan cepat, berdiri dan mengambil koper ibu yang sudah tergeletak di dekat tangga. Koper itu, kupahami sekarang, sudah dipersiapkan ibu sejak kemarin malam. Dia sudah tahu. Dia sudah menerima nasibnya bahkan sebelum pengadilan pagi ini dimulai. Aku terduduk lemah di kursi, menyaksikan Taufan membawa koper itu keluar ke teras. Ibu berjalan ke arahku, pelan. Tangannya yang dingin menyentuh pipiku yang basah. Jaga diri, ya, nak. Makan yang teratur. Jangan sering sedar begadang. Dan dia membungkuk, bisikannya hanya untukku. Jaga rumah tanggamu. Ibu doakan yang terbaik. Bu, aku tidak mau ini. Isaku memeluk pinggangnya yang kecil. Diam, sayang. Kadang cinta itu harus memilih. Ibu memilih pergi, biar kamu tidak terus-terusan dipaksa memilih. Dia mencium keningku, lalu melepaskan pelukanku dengan lembut namun pasti. Tanpa menoleh lagi, dia berjalan keluar, menyusul Taufan yang sudah menunggu di depan taksi hitam yang datang tepat pukul 10. Aku berdiri di balik jendela, tangan menekan kaca yang dingin. Taufan dengan sigar memasukkan koper ke bagasi. Ia membuka pintu taksi untuk ibu. Sebelum masuk, ibu menoleh sekali ke arah rumah. Matanya mencari, dan ketika bertemu dengan mataku di balik jendela, dia melambai kecil. Senyum tipis di wajahnya, senyum yang berusaha meyakinkan bahwa dia baik-baik saja. Aku melambai balik, tubuhku gemetar hebat. Taufan membayar sopir, lalu menutup pintu. Taksi itu perlahan menjauh, membawa sosok terakhir yang menghubungkanku dengan masa kecil, dengan kampung halaman, dengan segala definisi rumah yang pernah ku kenal sebelum menikah. Koper itu hilang di balik sudut jalan, diikuti oleh bayangan tubuh ibu yang terlihat semakin mengecil dan akhirnya lenyap. Taufan berdiri di depan rumah sebentar, melihat taksi itu pergi. Lalu, dia berbalik dan berjalan masuk. Wajahnya terlihat lega, seolah baru saja menyelesaikan tugas berat. Ketika melihatku masih berdiri di jendela, dia mendekat. Sudah, Lin. Yang terberat sudah selesai, katanya, mencoba merangkul pundakku. Aku mengelak, menghindari sentuhannya seperti menghindari api. Jangan sentuh aku, desisku, suara serak dan asing di telingaku sendiri. Linda, jangan jadi kekanak-kanakan. Ini untuk kebaikan kita. Nanti kamu juga akan lihat. Aku melihat bahwa kamu bisa begitu dingin. Bahwa tiket dan 200.000 adalah harga yang pantas untuk ibuku setelah 6 bulan, mengganggu kehidupanmu. Itu bukan maksudku. Dan itu bukan harga, itu bantuan. Kau pikir aku bodoh, Taufan? Kau pikir aku tidak melihat wajah legamu? Seolah-olah sampah sudah diambil dari depan rumah. Air mataku mengalir deras sekarang, tapi suaraku datar, penuh kebencian yang baru ku kenal. Taufan terdiam, wajahnya berubah merah. Baik, jika kamu mau marah, marahlah. Tapi ingat, keputusan ini juga untuk masa depan kita. Untuk anak kita nanti. Dia berbalik, mengambil tas kerjanya. Aku ke kantor. Udara di sini perlu dinetralisir. Pikirkan baik-baik, Linda. Siapa yang akan tetap di sisimu seumur hidup? Aku, atau ibumu yang sudah tua dan sakit-sakitan? Dia pergi, meninggalkan aku sendirian di rumah yang tiba-tiba terasa sangat besar, sangat kosong, dan sangat sunyi. Sunyi yang menusuk. Tidak ada lagi suara gesekan pelan dari sapu ibu. Tidak ada lagi aroma rempah dari dapur. Tidak ada lagi bisik-bisik doa sebelum tidur. Hanya ada keheningan yang bersorak, menyatakan kemenangan Taufan. Aku berjalan ke kamar tamu, kamar ibu. Ruangan kecil tanpa jendela itu masih menyimpan wangi bedaknya. Tempat tidur sudah rapi, sprei dilipat sempurna. Di atas bantal, ada sebuah amplop kecil tertinggal. Dengan tangan gemetar, kuambil. Di dalamnya ada uang 50.000 dan secari kertas dari buku catatan. Tulisan ibu yang rapi namun gemetar. Nak, uang ini kembalian dari belanja kemarin. Simpan ya. Buat jaga-jaga. Mama sayang Linda. Jangan sedih.
Mama ikhlas. Aku terjatuh di lantai kamar yang dingin itu, menggenggam kertas itu erat-erat ke dada, dan akhirnya menangis sekeras-kerasnya. Tangisan yang selama ini kutahan di depan Taufan, di depan ibu. Tangisan untuk pengkhianatan yang kulakukan dengan membiarkan ini terjadi. Tangisan untuk seorang ibu yang memilih pergi dengan anggun, meninggalkan uang sisa belanja sebagai warisan terakhirnya di rumah anaknya. Sementara anaknya itu tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan ia diusir seperti pengganggu. Di tengah isakanku, telepon berdering. Dari adikku di Surabaya. Suaranya cemas. "Lin, Taufan telepon aku. Bilang ibu dikirim ke sini hari ini? Kok mendadak sekali? Apa ibu sakit lagi? Rumahku sempit, Lin. Suamiku juga lagi banyak masalah. Aku nggak siap." Aku menutup mata. Bukan hanya mengusir. Taufan telah mengirim ibu ke dalam ketidakpastian lain, tanpa memastikan apakah tempat tujuan itu benar-benar siap dan mampu. Dan aku, yang seharusnya menjadi benteng terakhir ibu, hanya bisa terduduk di lantai, menggenggam uang 50.000 dan secari kertas yang basah oleh air mata, menyadari bahwa hari ini aku bukan lagi seorang putri yang baik. Hari ini, aku adalah seorang pengkhianat. Malam setelah kepergian ibu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Sunyi itu bukan lagi sekadar tidak ada suara, melainkan sebuah entitas hidup yang menghuni setiap sudut rumah, duduk di kursi kosong, dan membelitku dengan tentakelnya yang dingin. Aku berjalan dari ruangan ke ruangan, seperti hantu yang merindukan kehidupan yang telah lenyap. Dapur terasa asing tanpa panci-panci ibu yang selalu tergantung rapi. Ruang keluarga terasa janggal tanpa ada ibu yang duduk di kursi sudut sambil merajut. Matanya sesekali mengawasiku dengan penuh kasih. Taufan pulang larut, membawa udara dingin malam dan aroma parfum kantor yang tajam. Dia melepas sepatu, meletakkan tas, dan melihatku yang terduduk di sofa dalam gelap. "Kenapa tidak nyalakan lampu?" tanyanya, suara datar. "Lagi hemat listrik," jawabku, tanpa menatapnya. Suaraku terdengar datar, kosong. Dia menghela napas, seperti menghadapi anak yang merajuk. "Lin, ini sudah pukul 11. Kita perlu bicara seperti orang dewasa." "Orang dewasa?" Aku menoleh padanya, mataku mungkin berbinar dalam gelap. Orang dewasa yang mengusir ibunya sendiri dengan 200.000 dan tiket pesawat sepihak? Atau orang dewasa yang membohongi istrinya dengan kencan romantis hanya untuk menyampaikan ultimatum? Wajahnya berkerut. "Saya tidak akan berdebat lagi soal itu. Ini sudah terjadi. Sekarang kita perlu move on. Fokus ke masa depan kita." "Masa depan apa, Taufan?" tanyaku, bangkit dari sofa. "Masa depan yang dibangun di atas pengusiran dan air mata." Dia mendekatiku, mencoba meraih tanganku, tapi aku menyembunyikan tangan di belakang punggung. "Masa depan keluarga kita, Lin. Kita bisa mulai mencoba punya anak sekarang. Kamar tamu itu bisa kita jadikan nursery. Kita bisa dekorasi, beli perlengkapan bayi." Dia berbicara tentang bayi sementara bayangan ibu yang masuk taksi masih segar di pelupuk mataku. Rasanya menjijikkan. "Aku mau tidur," potongku, berbalik menuju tangga. "Linda, jangan lari dari pembicaraan ini." Tapi aku terus berjalan, masuk ke kamar, dan mengunci pintu. Kucuri diri di balik selimut, tapi aroma ibu masih melekat di bantal. Aku mendengar Taufan mengutuk di luar, lalu langkah kakinya menuruni tangga. Mungkin ke ruang kerja, mungkin untuk minum. Aku tidak peduli. Pukul 3 pagi, aku terbangun oleh keheningan yang tiba-tiba terasa memekakkan telinga. Dalam kegelapan itu, telepon genggamku bergetar sekali. Sebuah pesan dari nomor tidak dikenal. Jantungku berdebar kencang. "Bu Linda, saya Yanto, sopir taksi tadi siang. Ibu Marni mampir ke ATM sebelum ke bandara. Suruh saya SMS. Dia bilang, 'Nak, jangan khawatir. Ibu bawa uang cukup. Terima kasih. Mama sayang.'" Air mata kembali mengalir, tapi kali ini diiringi gelombang kelegaan yang kecil namun signifikan. Ibu telah menerima transferku. 50 juta. Sebuah rahasia antara aku, ibu, dan sopir taksi yang baik hati. Uang itu adalah sisa warisan nenek yang kusimpan di rekening terpisah,
satu-satunya hal yang sepenuhnya milikku sebelum menikah. Taufan tidak tahu jumlah pastinya, hanya mengira-ngira. Pagi harinya, dengan mata bengkak, aku turun ke dapur. Taufan sudah duduk di meja makan, membaca koran online di tabletnya. Dia terlihat segar, seolah malam kemarin hanyalah mimpi buruk. Aku telepon adikmu tadi pagi, ucapnya tanpa salam. Ibu sudah sampai dengan selamat. Aku mengangguk, menuang air panas ke cangkir. Tangan tidak gemetar lagi. Ada kekuatan baru dari pesan tengah malam tadi. Dia bilang ibu membawa koper berat. Katanya isinya bukan hanya baju. Lanjut Taufan, matanya menyipit menatapku. Kamu kasih Imu uang lebih sebelum pergi. Pertanyaan itu seperti jebakan. Jika aku mengaku, berarti aku menyimpan rahasia darinya, mengalirkan uang, keluarga, tanpa izinnya. Jika aku bohong dan nanti ketahuan, itu akan jadi amunisi baru. Aku kasih uang saku untuk ongkos taksi dan makan di bandara. Jawabku, setengah benar. 2 juta. Dari tabunganku pribadi. Aku tekankan, pribadi. 2 juta? Untuk apa sebanyak itu? Suaranya meninggi. Aku sudah kasih 200. Karena 200 ribu itu cukup untuk ongkos taksi bandara dan segelas teh botol. Taufan. Balasku, menatapnya langsung untuk pertama kalinya sejak kemarin. Ibu perlu makan. Perlu uang saku saat sampai di Surabaya. Apa kau pikir adikku langsung akan kasih uang ke dia? Dia terdiam, menghela napas kesal. Kamu selalu memanjakan dia. Itu yang bikin dia selalu bergantung. Memangnya salah merawat orang tua? Tanyaku, suara bergetar lagi. Atau ini cuma berlaku untuk orang tuamu? Wajahnya memerah. Jangan memelintir kata-kataku, Linda. Ini bukan kompetisi. Tapi kamu harus mengakui, keputusan kemarin adalah yang terbaik. Lihatlah rumah ini. Tenang. Kamu dan aku bisa bernapas lega. Aku memandang sekeliling dapur yang bersih, rapi, dan hampa. Aku justru merasa seperti tidak bisa bernapas, Taufan. Dia tidak menjawab, hanya menggeleng dan kembali ke tabletnya, mengakhiri percakapan. Sepanjang hari itu, aku seperti robot, membereskan rumah yang sudah rapi, mencuci baju yang tidak banyak. Tanpa ibu, pekerjaan rumah tangga berkurang lebih dari separuh. Pukul 2 siang, teleponku berdering. Nomor Surabaya. Lin, suara ibu, terdengar jauh namun jelas. Latarnya ramai, ada suara anak kecil menangis dan klakson mobil. Ibu, gimana perjalanannya? Udah sampai? Kenapa tadi malam tidak telpon? Gumamku cepat, berjalan ke kamar agar lebih privat. Sampai, sayang. Lancar. Tadi malam sudah larut, takut ganggu kamu. Sekarang di rumah adikmu. Suaranya terdengar lelah, tapi berusaha ceria. Rumahnya ramai, tapi cucu-cucu lucu sekali. Ibu, soal uang itu, bisikku. SHH, nak, jangan bicarakan di telepon. Potongnya cepat, suara lebih rendah. Ibu simpan baik-baik. Ibu belum bilang ke siapa-siapa, termasuk adikmu. Kenapa, Bu? Itu untuk ibu gunakan. Untuk sewa tempat sendiri kalau perlu, atau untuk biaya terapi. Ibu tahu, tapi ibu harus hati-hati. Uang sebanyak itu bisa bikin masalah kalau orang lain tahu. Nanti ibu atur. Ada jeda. Kamu sendiri gimana? Taufan marah. Dia tidak tahu jumlahnya. Bu, aku bilang cuma 2 juta. Aku menelan ludah. Ibu, aku minta maaf. Untuk semuanya. Jangan, sayang. Ibu yang minta maaf, sudah bikin repot. Sekarang kamu fokus jaga rumah tanggamu. Ibu doakan yang terbaik. Suara adikku terdengar memanggil di latar. Ibu harus pergi dulu, nak. Nanti kalau ada perlu, ibu telepon. Kamu jaga diri. Ibu juga. Telepon ditutup. Percakapan singkat itu meninggalkan rasa hangat dan sesak sekaligus. Ibu melindungiku, bahkan dalam posisinya sebagai pihak yang terusir. Dia menyimpan rahasia uang itu, mungkin karena tahu Taufan akan marah jika mengetahui.
Atau mungkin karena itu adalah satu-satunya jaring pengaman yang dia miliki sekarang, dan dia tidak ingin siapapun, bahkan adik kandungnya, yang tahu. Malam itu, saat Taufan tertidur pulas, tidur pertamanya yang nyenyak sejak ibu datang, aku membuka laptop di kamar mandi, pintu terkunci. Aku login ke internet banking. Saldo rekening rahasiaku, tinggal 450 juta. 50 juta sudah aman di tangan ibu. Aku transfer lagi 20 juta ke rekening lain, rekening tabungan pendidikan yang aku buat diam-diam atas nama ibuku, sebagai cadangan. Kemudian, aku membuka folder tersembunyi di laptop. Aku mulai mencatat tanggal, waktu, peristiwa, setiap kata kasar Taufan tentang ibu, setiap komentar merendahkan, detail pengusiran, nomor taksi Yanto, bukti transfer ke ibu. Semuanya kusimpan dengan rapi. Aku tidak tahu untuk apa catatan ini nanti. Mungkin hanya untuk melampiaskan sakit hati. Mungkin sebagai bukti, jika suatu hari segalanya menjadi semakin buruk. Ketika aku keluar dari kamar mandi, Taufan terbangun setengah sadar. "Kamu kenapa lama sekali?" gumannya. "Sakit perut," jawabku, masuk ke tempat tidur, membelakangi dia. Dia mendekat, lengannya melingkari pinggangku. Aku mengeras, tapi tidak menolak. "Kamu lihat, kan? Kamu lihat, kan? Semua lebih baik sekarang." "Tenang," bisiknya di telingaku, sebelum kembali mendengkur. Di pelukannya, di rumah yang tenang, pilihan dia, aku berbaring terjaga. Mataku terbuka lebar menatap kegelapan. Ya, sunyi. Tapi sunyi ini bukan kedamaian. Ini adalah sunyi setelah badai yang menghancurkan. Dan aku, dengan rahasia 450 juta di rekeningku, catatan-catatan bukti di laptop, dan luka yang dalam di hati, mulai menyadari sesuatu. Perang mungkin baru saja dimulai, bukan berakhir. Dan aku sudah mulai mengumpulkan senjataku, diam-diam, dalam sunyi yang memekakkan telinga ini. Ibuku mungkin telah pergi, tetapi cintanya padaku dan pengorbanannya telah meninggalkan sesuatu yang lain. Sebuah tekad untuk tidak pernah lagi menjadi begitu lemah, sehingga membiarkan orang yang kucintai diusir dengan 200.000 rupiah dan secarik tiket pesawat. Setelah ibu pergi, rumah kami berubah menjadi sebuah diorama kehidupan sempurna yang beku. Semuanya ada di tempatnya. Majalah ditata rapi di meja kopi, bantal sofa disusun simetris, lantai berkilau tanpa sebutir debu. Tapi itu semua adalah gambar tanpa jiwa. Suhu udara di dalam rumah sepertinya turun beberapa derajat. Meski AC tidak pernah kusetel lebih rendah dari 24 derajat. Kedinginan itu berasal dari dinding, dari lantai, dari langit-langit, sebuah pendinginan yang meresap ke dalam tulang, hasil dari absennya kehangatan seorang ibu yang selama ini menghidupkan setiap sudut. Taufan, sebaliknya, tampak seperti mekar di musim semi buatan ini. Dia pulang tepat waktu, bersiul-siul kecil saat melepas sepatu, dan mulai merencanakan hal-hal yang sebelumnya terganggu. "Lin, lihat nih," ujarnya suatu malam, duduk di sofa sambil menunjukkan tablet ke arahku. "Katalog nursery. Aku suka tema hutan ini. Warna pastel, natural. Cocok untuk bayi laki-laki atau perempuan." Aku menatap layar yang penuh gambar ranjang bayi berbentuk mobil dan wallpaper bermotif binatang. Dadaku sesak. Kamar yang sedang dia rencanakan dengan penuh semangat itu adalah kamar yang sama yang sempit dan pengap itu. Kamar yang baru saja ditinggalkan ibuku dengan air mata dan kepasrahan. "Kita belum hamil, Taufan," jawabku datar. Mata kembali ke buku yang tidak benar-benar kubaca. "Tapi kita sedang mencoba, kan?" Dia menyeringai, mendekat dan mencoba mencium pipiku. Aku menoleh. "Makanya harus disiapkan dari sekarang. Menciptakan lingkungan yang positif." Lingkungan yang positif, kalimat itu menggantung di udara seperti sarkasme yang kejam. Lingkungan positif yang dibangun dengan mengusir seorang janda tua. "Kamu tidak tanya bagaimana keadaan ibuku di Surabaya?" tanyaku tiba-tiba, menutup buku. Wajahnya berubah, cahaya di matanya redup seketika. "Oh, iya. Gimana kabarnya?" Adikku bilang kamarnya lembab. Hanya dapat sekat triplek di ruang tamu. Suami adikku komplain karena tagihan listrik naik karena ibu perlu lampu dan kipas angin nyala terus. Taufan menghela napas, kesal. "Itu masalah internal mereka.
Lin. Kita sudah bantu dengan mengirimkan ibu ke sana dan memberi uang saku. Mereka harusnya bersyukur punya tambahan penghuni yang bisa bantu jaga cucu. Tambahan penghuni yang strokenya separuh badannya masih lemah, yang butuh perhatian, bukan dimanfaatkan untuk jaga cucu. Suaraku mulai meninggi. Linda, stop. Setiap kali kita mulai bahasan masa depan, kamu selalu bawa kembali ibumu. Ini pola yang harus kita hentikan. Dia melempar tablet ke sofa. Aku lelah, Lin. Aku lelah selalu jadi penjahat dalam ceritamu. Aku cuma ingin keluarga kecil kita bahagia. Apa definisi bahagiamu, Taufan? Melenyapkan semua hal yang tidak nyaman menurutmu, termasuk ibuku. Pertengkaran itu berakhir seperti biasa, dengan dia masuk ke ruang kerja, mengunci diri, dan aku terduduk di sofa, dikelilingi oleh gambar-gambar nursery yang ceria, merasa seperti orang asing di tengah fantasi suamiku. Dinginnya tidak hanya di rumah, tapi juga di ranjang kami. Sentuhannya yang dulu kutunggu-tunggu, kini terasa seperti tugas. Aku menjalani hubungan intim dengan mata tertutup, pikiran melayang ke Surabaya, ke ibu yang mungkin sedang berjuang tidur di balik sekat triplek dengan suara televisi dan tangisan keponakanku. Setelahnya, Taufan tertidur puas, sementara aku menyelinap ke balkon, menelepon ibu dengan suara berbisik. Lin, kenapa telepon malam-malam? Kamu tidak apa-apa. Suara ibu selalu penuh kecemasan. Aku baik, Bu. Cuma kangen. Ibu gimana? Sudah minum obat? Dengan teratur, Nak. Jangan khawatir. Suaranya terdengar lebih parau dari biasanya. Di sini ramai. Tapi alhamdulillah, sehat. Aku dengar dari adik, suaminya komplain. Dia terdiam lama. Ah, biasa saja. Dia lagi banyak tekanan kerja. Ibu coba seminimal mungkin tidak merepotkan. Bu, kalau mau, aku carikan ibu kos-kosan kecil saja di sana. Dekat rumah adik. Jadi punya privasi. Jangan, Nak, protesnya cepat, hampir panik. Uangnya ibu simpan untuk darurat. Kalau ibu pindah kos, pasti Taufan akan tahu kamu yang biayai. Nanti ribut lagi. Ibu kuat di sini. Ibu janji. Setiap percakapan berakhir dengan air mata di mataku dan janji kosong di mulutku bahwa keadaan akan membaik. Tapi yang kulihat justru kemunduran. Suatu malam, adikku menelepon diam-diam. Lin, ibu jatuh di kamar mandi tadi siang. Untung tidak patah tulang, cuma memar. Tapi kami sibuk, Lin. Aku jaga 2 anak, suami aku kerja dari pagi sampai malam. Ibu sering lupa minum obat kalau tidak diingatkan. Aku khawatir. Rasa bersalah itu seperti monster yang mengunyah ususku. Taufan, yang mendengarkan sepintas percakapanku dari balik pintu, hanya berkata setelah aku menutup telepon. Itu kan sudah pilihannya, Lin. Dia memilih untuk pergi ke Surabaya. Dia tidak memilih. Dia diusir. Teriakku, tidak lagi peduli dengan tetangga. Dikirim. Bukan diusir. Dan jika kondisinya tidak memungkinkan di sana, berarti kita harus cari solusi lain yang lebih permanen. Mungkin panti jaga yang profesional. Balasnya, matanya bersinar dengan keyakinan membabi buta bahwa solusinya selalu tentang menjauhkan ibu dari kehidupan kita. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, rasa cinta itu benar-benar padam, digantikan oleh rasa jijik yang dalam. Kau tahu, Taufan? Aku rasa kau tidak akan pernah mengerti. Karena di hatimu, hanya ada ruang untuk orang-orang yang memberimu kenyamanan, bukan kewajiban. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur di lantai, dengan selimut yang dulu sering dipakai ibu. Dinginnya lantai marmer tidak seberapa dibanding dingin yang telah bersemayam di hati suamiku. Kedinginan itu kemudian merembes ke setiap interaksi kami. Kami berbicara tentang tagihan listrik, tentang jadwal servis mobil, tentang undangan pernikahan temannya. Topik-topik netral. Topik yang aman. Setiap kali namanya ibu atau Surabaya terucap, udara langsung menjadi beku, dan salah satu dari kami akan segera meninggalkan ruangan. Aku mulai menyimpan catatan dengan lebih rajin. Tidak hanya tentang kata-katanya, tapi juga tentang keuangan. Aku pelajari kembali kontrak pranikah kami, yang sangat sederhana.
Aku cek semua aset bersama. Aku bahkan mulai memotret barang-barang berharga di rumah sebagai bukti kepemilikan. Tindakan-tindakan ini memberiku rasa kontrol yang kecil, ilusi bahwa aku tidak sepenuhnya tak berdaya. Suatu sore, saat Taufan sedang bermain golf, aku masuk ke ruang kerjanya. Sebuah pelanggaran terhadap privasi yang sangat ia junjung. Aku tidak mencari apa-apa yang spesifik, mungkin hanya ingin memahami pikiran pria yang kujadikan suamiku ini. Di lacinya yang tidak terkunci, aku menemukan brosur perumahan elit. Bukan untuk orang tuanya di kampung, tapi untuk sebuah villa di puncak. Tertulis catatan kecil di sampingnya, dengan tulisan tangannya, investasi untuk masa pensiun, atau bisa untuk liburan keluarga kecil. Tanggalnya adalah 1 minggu setelah ibu pergi. Jadi, sementara aku menangisi ibu dan tidur di lantai, dia sibuk merencanakan villa liburan. Dengan uang siapa? Gajinya saja hampir habis untuk gaya hidup dan kredit mobilnya. Hatiku semakin keras. Dingin di rumah ini akhirnya menemukan jawabannya. Itu adalah cerminan dari hati penghuni utamanya. Dan aku, yang masih memiliki sedikit kehangatan tersisa, harus memutuskan, apakah aku akan membeku bersamanya, atau apakah aku akan mencari sumber kehangatan lain, bahkan jika itu berarti harus keluar dari rumah yang indah dan beku ini. Ketika Taufan pulang, aku sedang memasak makan malam, sesuatu yang jarang kulakukan sejak ibu pergi. Aku menatapnya saat ia melepas jaket. Aku temukan brosur villa di puncak di meja kerjamu, kataku, suara tenang. Indah sekali. Dia terhenti, lalu wajahnya sedikit memerah. Oh, itu cuma lihat-lihat. Mimpi sih. Mimpi yang butuh uang sekitar 5 M, ya? Atau kita akan ambil KPR lagi? Lin, jangan mulai. Itu cuma brosur. Seperti brosur nursery? Dan brosur rumah untuk orang tuamu nanti? Tanyaku, mematikan kompor. Kau suka mengoleksi brosur untuk masa depan yang tidak pernah menyertakan ibuku, ya? Dia menatapku, dan di matanya aku melihat sesuatu yang baru, ketakutan. Ketakutan karena aku mulai melihat polanya. Ketakutan karena kedinginan yang ia ciptakan mulai membuatku menjadi jelas dan tajam, seperti es. Aku tidak tahu lagi apa yang kau inginkan, Linda, katanya akhirnya, suara lelah. Aku ingin ibuku kembali, jawabku, sederhana dan jelas, untuk pertama kalinya tanpa amarah, hanya kenyataan. Dia menggeleng, lalu pergi ke atas tanpa makan malam. Aku berdiri sendirian di dapur yang bersih dan dingin, menyadari bahwa dalam keheningan yang mematikan ini, sesuatu dalam diriku telah berubah. Rindu dan sakit hati itu telah berubah menjadi tekad yang dingin dan keras. Dan tekad itu mulai merencanakan jalan keluarnya sendiri. 2 bulan berlalu dalam sebuah normalitas palsu. Kami seperti 2 aktor yang memainkan sandiwara, pasangan bahagia, untuk audiens yang tidak terlihat, tetangga, teman kerja, media sosial. Aku memasak makan malam yang ia sukai, ia sesekali membawa pulang bunga tanpa sebab. Kami menghadiri pesta pernikahan teman, berfoto dengan senyum tertempel rapi. Tapi di balik pintu rumah kami, yang ada hanyalah ruang hampa yang semakin membesar. Pidato tentang baby nursery sudah mereda. Mungkin karena ia menyadari setiap kali ia membuka katalog, mataku memancarkan dingin yang bisa membekukan antusiasmenya. Kemudian, pada sebuah Sabtu pagi yang cerah secara menipu, badai yang sebenarnya datang. Taufan pulang dari jalan pagi-nya dengan tas jinjing berisi brosur tebal dan wajah berseri-seri yang belum kulihat sejak lama. Bukan seri bahagia, tetapi seri penuh kepastian, seperti seorang pemburu yang akhirnya mengincar mangsanya. Lin, duduk dulu. Ada yang mau kubicarakan, ujarnya, suaranya terlalu bersemangat untuk jam 9 pagi. Ia sudah menyiapkan kopi untuk kami berdua di meja makan, sebuah gestur yang mencurigakan. Dengan perasaan was-was, aku duduk. Dia mengeluarkan brosur berwarna mengilap dari tasnya. Gambar di sampulnya menunjukkan sebuah rumah kecil bertembok putih dengan pagar rendah, terletak di kompleks perumahan yang hijau di pinggiran kota Bogor. Lihat ini. Cantik, ya. Aku membalik halaman demi halaman. Rumah tipe 36. 2 kamar, 1 kamar mandi. Tampak bersih dan fungsional. Ini untuk apa? Tanyaku,
meski naluriku sudah berteriak jawabannya. Untuk orang tuaku, ucapnya, seolah mengumumkan sebuah kabar gembira. Rumah mereka di kampung sudah hampir rubuh. Lin. Atap bocor di mana-mana kalau hujan. Lantai tanahnya becek. Mereka sudah tua, harusnya tinggal di tempat yang layak. Jantungku berdetak kencang, tapi wajahku kupaksa tetap netral. Iya, kasihan. Tapi, kita akan bisa bantu perbaiki sedikit-sedikit. Atau kita sewa saja rumah yang lebih layak untuk mereka di kota terdekat. Perbaiki? Dia menyeringai, seolah ide itu konyol. Itu rumah kayu, Lin. Usianya sudah 50 tahun lebih. Perbaikan total bakal lebih mahal daripada beli baru. Dan kalau sewa, itu uang terbuang percuma. Lebih baik kita investasi dengan beli. Nanti kalau mereka sudah tidak ada, rumahnya bisa kita jual lagi atau jadi aset kita. Investasi. Aset kita, kata-kata itu berputar di kepalaku. Dengan uang apa, Taufan? Tanyaku, menaruh brosur itu di atas meja. Tabungan kita habis untuk renovasi dapur dan kamar mandi tahun lalu. Gajimu untuk cicilan mobil dan biaya hidup bulanan. Gajiku, itu juga untuk kebutuhan sehari-hari. Dia menarik kursinya mendekat, matanya berbinar dengan rencana. Uang warisanmu, Lin. Yang dari nenekmu itu. Dingin yang selama ini bersarang di tulangku, seketika membekukan seluruh darahku. Apa? Warisan nenekmu. Katamu dulu sekitar 500 juta, kan? Nah, rumah ini harganya 425 juta. Cash. Tembus. Tinggal bayar balik nama dan pajak sedikit. Sisa sekitar 70 jutanya bisa untuk beli perabotan sederhana untuk mereka. Atau kita simpan. Aku terdiam. Napasku tersangkut. Bukan hanya karena jumlahnya, atau karena permintaannya, tapi karena cara dia mengatakannya, seolah uang itu adalah milik kami berdua, aset bersama yang bisa digunakannya sesuka hati untuk membahagiakan orang tuanya, setelah dengan kejamnya membatasi bahkan mengusir ibuku dengan alasan keuangan. Kamu ingin aku menggunakan seluruh uang warisanku, peninggalan terakhir dari nenekku, untuk membelikan rumah untuk orang tuamu. Ulangku perlahan, memastikan aku tidak salah dengar. Bukan untuk orang tuaku saja, koreksinya cepat, dengan logika yang memualkan. Ini untuk kita. Seperti yang kubilang, ini investasi. Nama di sertifikat bisa pakai namaku. Atau kalau mau gabung juga boleh. Nanti nilainya pasti naik. Bogor kan lagi berkembang. Ini langkah finansial yang cerdas, Lin. Langkah finansial yang cerdas, gumamku, menatapnya. Tiba-tiba, aku melihatnya dengan sangat jernih. Bukan sebagai suamiku, tapi sebagai seorang strategis yang egois. Tapi Taufan, itu uang daruratku. Satu-satunya yang benar-benar milikku. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada kita? Pada ibuku yang perlu biaya berobat lebih besar. Kita punya asuransi. Dan untuk ibu, kita sudah bantu dengan mengirimnya ke Surabaya. Itu sudah cukup. Suaranya mulai kehilangan kesabaran. Lin, jangan berpikir sempit. Ini tentang membahagiakan orang tua. Orang tuaku sudah berkorban banyak untukku. Aku ingin membalas jasa mereka sebelum terlambat. Membalas jasa, kalimat itu seperti pukulan di ulu hati. Dan ibuku? Apa jasanya kurang? Dia yang merawatku, membiayai sekolahku setelah bapak meninggal. Dia yang merelakan uangnya untuk biaya pernikahan kita karena kamu ingin resepsi yang mewah. Di mana balas jasamu padanya? Dengan mengusirnya ke rumah sempit adikku dengan 200.000 rupiah. Wajahnya memerah marah. Kita sudah bahas itu, Linda. Itu hal berbeda. Konteksnya berbeda. Ibumu tinggal di sini, mengganggu kehidupan kita. Orang tuaku tetap di kampung. Mereka tidak akan ikut campur. Mereka tidak akan merepotkan kita sehari-hari. Jadi ini bukan tentang membalas jasa, ya? Suaraku mulai meninggi, getir. Ini tentang kenyamananmu. Kalau mereka tinggal di sini, merepotkan, pasti kamu juga akan cari alasan untuk tidak membantu mereka. Ini hanya karena mereka jauh. Jadi kamu bisa merasa jadi anak baik tanpa harus repot-repot. Diam, pekiknya, meninju meja sehingga cangkir kopi bergetar.
Jangan kau beritahu aku apa yang kupikirkan. Aku tahu yang terbaik untuk keluarga kita. Dan bagian dari itu adalah memastikan orang tuaku hidup layak di masa tuanya. Dan bagian lainnya adalah memastikan ibuku tidak hidup layak. Ya? Sehingga uang warisanku bisa dialihkan untuk orang tuamu. Aku berdiri, tubuhku gemetar kini bukan karena sedih, tapi karena kemarahan yang mendidih. Kau tahu, Taufan, aku paham sekarang. Untukmu, cinta dan kewajiban itu punya harga. Harga untuk ibuku adalah tiket pesawat dan 200.000. Harga untuk orang tuamu adalah 425 juta dari warisanku. Apa bedanya mereka? Bedanya cuma satu. Yang satu mengganggu kenyamananmu, yang lain tidak. Dia bangkit, menghadapiku, wajahnya mendekat. Aku bisa melihat urat lehernya menegang. Kau mau tahu bedanya? Orang tuaku tidak pernah memaksakan kehendak. Mereka tidak pernah mengintervensi rumah tanggaku. Mereka selalu mendoakan yang terbaik untuk kita tanpa menuntut balasan. Itu bedanya. Atau mungkin karena mereka tidak punya pilihan. Taufan. Karena mereka miskin dan tinggal jauh, sehingga tidak bisa mengintervensi. Teriakku, tidak lagi peduli. Kau hipokrit. Kau munafik. Taufan menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Aku tidak akan berdebat lagi dengan emosimu. Fakta-faktanya sederhana. Kita punya uang 500 juta. Orang tuaku butuh rumah. Ini solusi win-win. Aku minta kau memikirkannya dengan kepala dingin. Untuk masa depan keluarga kita. Bayangkan betapa bahagianya mereka. Betapa tenangnya pikiran kita mengetahui mereka aman. Dia mengambil brosur itu, lalu berjalan menuju ruang kerjanya. Diambil pintu, ia menoleh. Oh ya, besok kita akan telepon orang tuaku. Aku ingin kau yang menyampaikan kabar gembira ini. Sebagai menantu yang baik. Pintu tertutup. Aku terduduk kembali, lutut terasa lemas. Kurasakan seluruh duniamu berputar. Bukan hanya karena keserakahan dan keberaniannya yang tak tahu malu. Tapi karena betapa mudahnya ia merencanakan untuk mengambil apa yang menjadi milikku. Dan berharap aku dengan senang hati menyerahkannya. Bahkan lebih dari itu, ia ingin aku menjadi penyampai kabar baiknya. Ingin aku menjadi kaki tangannya dalam pencurian ini, agar ia bisa tetap tampak bersih di mata orang tuanya. Aku memandangi cangkir kopi yang sudah dingin. Di permukaan coklatnya, bayanganku terdistorsi. Aku melihat seorang perempuan yang hampir hilang dirinya. Tapi malam ini, di tengah guncangan permintaan yang tak masuk akal ini, sebuah tekad yang lebih keras dan lebih dingin dari sebelumnya mulai mengkristal di dalam diriku. Ia tidak akan mendapatkan uang itu. Tidak sepeser pun. Dan permainan sandiwara bahagia kami, itu akan segera berakhir. Aku akan memastikannya. Suasana di rumah selama 2 hari setelah permintaan, Taufan seperti berada di ruang hampa. Kami saling menghindar, berbicara seperlunya dengan kalimat pendek-pendek yang dingin. Namun, ketegangan itu terasa fisik, seperti udara sebelum badai petir, berdebar-debar dan penuh listrik statis. Aku menghabiskan waktu di kamar, berpura-pura sibuk dengan pekerjaan freelance menerjemahkan. Tetapi sebenarnya aku sedang menyusun rencana. Uang warisan itu harus diselamatkan. Tapi aku juga perlu mempersiapkan segala kemungkinan, termasuk yang paling buruk. Konfrontasi yang sebenarnya terjadi pada malam kedua. Taufan, yang tampaknya tidak tahan dengan kepala dinginku yang ia minta, memutuskan untuk memaksa pembicaraan. Dia masuk ke kamar tanpa mengetuk, wajahnya sudah tak lagi berseri-seri seperti 2 hari lalu, melainkan penuh dengan kalkulasi dan sedikit frustrasi. Kita perlu bicara, Lin. Sekarang, ucapnya, suaranya datar namun penuh tekanan. Dia berdiri di depan pintu, seolah memblokir jalan keluar. Aku menutup laptop dengan perlahan. Aku sedang kerja. Ini lebih penting. Dia melangkah masuk, duduk di kursi dekat jendela, menghadapku. Sudah kau pikirkan? Sudah. Jawabku singkat, menatapnya lurus. Dan aku tidak setuju. Dia menghela napas panjang, seolah sudah menduga jawabanku tapi tetap kesal mendengarnya. Boleh tahu alasannya? Selain alasan emosional kemarin. Alasan yang sangat rasional, Taufan. Pertama,
Itu adalah uang darurat saya. Kedua, kamu baru saja mengusir ibuku dengan alasan kita tidak bisa membiayai keberadaannya di sini. Dan sekarang tiba-tiba kita punya 425 juta untuk membelikan rumah untuk orang tuamu? Itu namanya standar ganda yang keterlaluan. Kita sudah bahas itu. Itu dua hal yang berbeda secara konteks. Suaranya mulai meninggi. Ibumu tinggal di sini, mengganggu keseharian kita, menciptakan ketegangan. Orang tuaku tetap di kampung, tidak akan merepotkan kita sehari-hari. Membelikan mereka rumah adalah wujud terima kasih, bukan beban harian. Jadi, untukmu, membalas jasa, itu hanya dilakukan dalam bentuk barang mahal yang diberikan dari jauh, ya? Bukan dengan merawat, dengan hadir, dengan sabar menanggung ketidaknyamanan kecil. Tanyaku, suaraku tenang namun tajam. Kau ingin jadi pahlawan bagi orang tuamu tanpa harus mengotori tanganmu dengan perawatan sehari-hari. Sementara untuk ibuku, kau bahkan tak sanggup memberinya tempat tidur yang layak di rumah anaknya sendiri selama 6 bulan. Aku sudah cukup sabar selama 6 bulan itu, Linda, pekiknya, bangkit dari kursi. Dan kau pikir itu mudah? Melihat istrimu lebih mementingkan ibunya daripada suaminya sendiri? Mendengar pembicaraan kita selalu diselingi olehnya? Itu bukan ketidaknyamanan kecil. Itu menggerogoti fondasi pernikahan kita. Apa fondasi pernikahan kita, Taufan? Aku ikut berdiri, menghadapinya. Cinta? Atau hanya kenyamananmu semata? Karena tampaknya, fondasi itu sangat rapuh. Ia tak bisa menahan kehadiran seorang ibu tua yang sakit-sakitan. Ia bahkan goyah hanya karena pembicaraan tentang dia. Jangan bermain kata-kata, hardiknya. Kau tahu maksudku. Pernikahan adalah tentang kita berdua, menciptakan unit baru, bukan terus membawa beban dari keluarga asal. Dan membelikan rumah untuk orang tuamu, itu bukan membawa beban dari keluarga asal? Itu justru membawa beban finansial yang sangat besar ke dalam unit baru kita. Itu investasi, bukan beban, teriaknya, frustrasi karena logikanya tidak berjalan sesuai rencana. Dan lagi, itu uang warisan, bukan uang yang kita kumpulkan susah payah. Itu rejeki nomplok. Gunakan untuk berbuat baik pada orang tua, itu akan jadi berkah. Aku tertawa getir yang membuatnya terdiam. Rejeki nomplok? Uang peninggalan nenekku yang merawatku sejak kecil. Yang mungkin itu satu-satunya harta yang ia simpan seumur hidupnya. Kau sebut rejeki nomplok? Dan berkah? Kau pikir Tuhan memberkati orang yang mengusir satu ibu untuk kemudian membangunkan rumah bagi ibu yang lain dengan uang yang sama? Wajahnya memerah padam. Jangan bawa-bawa agama. Jangan kau jadi sok suci. Kau ini istriku. Seharusnya mendukung suami dalam berbuat baik pada orang tuanya. Dan kau adalah suamiku. Seharusnya melindungi dan menghormati ibuku. Balasku, suaraku kini juga meninggi, tak tertahan lagi. Kau bukan meminta dukungan, Taufan. Kau meminta pengabdian buta. Kau meminta aku menyerahkan satu-satunya jaminan keamananku untuk memuaskan ego dan rasa bersalahmu menjadi anak baik. Rasa bersalah yang hanya muncul setelah kau mengusir ibuku. Aku tidak mengusirnya. Pekiknya hingga menggema di kamar. Aku menyelamatkan pernikahan kita. Jangan bohong, teriakku kembali. Air mata kemarahan akhirnya tumpah. Kau menyelamatkan kenyamananmu. Kau tidak tahan melihat aku memperhatikannya. Kau cemburu buta pada ibuku sendiri. Dan sekarang, setelah berhasil menyingkirkannya, kau merasa punya hak moral untuk mengambil uangku dan memberikannya pada orang tuamu. Itu tidak hanya serakah, Taufan, itu sadis. Terdengar suara barang jatuh di ruang sebelah. Mungkin tetangga. Tapi kami tidak peduli lagi. Taufan mendekatiku. Wajahnya hanya berjarak sejengkal. Matanya merah, penuh kebencian yang selama ini terpendam. Sadis? Kau yang tega melihat orang tuaku tinggal di gubuk bocor sementara kita tinggal di rumah mewah ini dengan uang warisan 500 juta menganggur di bank. Kau yang egois, Linda. Hanya memikirkan ibumu dan dirimu sendiri. Rumah ini kita beli bersama dengan hasil kerja kita. Dan uang warisan itu tidak menganggur. Itu jaring pengamanku, Taufan. Karena aku mulai sadar,
suami yang bisa dengan mudah mengusir ibuku, suatu hari mungkin juga akan dengan mudah membuangku jika aku sudah tidak nyaman lagi. Kalimat itu seperti tamparan. Wajahnya berubah. Kemarahan mereda untuk sesaat, digantikan oleh sesuatu yang lebih berbahaya, kekecewaan yang dingin. Jadi itu yang kau pikirkan tentang aku? Bahwa aku akan membuangmu? Aku tidak tahu lagi apa yang harus kupikirkan. Jawabku lemas. Energi pertengkaran tiba-tiba habis. Yang aku tahu, nilai-nilai kita sudah berbeda jauh. Bagimu, orang tua adalah beban yang harus diatur agar tidak mengganggu, atau adalah proyek amal yang bisa dibanggakan. Bagiku, mereka adalah keluarga yang harus dirawat, dalam susah dan senang, meski itu merepotkan. Dia mundur selangkah, menatapku seolah melihat orang asing. Kalau begitu, mungkin kita memang tidak cocok. Mungkin kita memang tidak cocok. Kalimat itu begitu mudah diucapkannya. Setelah 5 tahun pernikahan, setelah semua yang kami lewati, aku tidak akan memberikan uang warisanku untuk rumah itu. Taufan, ucapku, menegaskan sekali lagi. Titik. Dia mengangguk perlahan, lalu senyum tipis yang sinis muncul di bibirnya. Baik, kalau begitu, jangan harap aku akan mengeluarkan sepeser pun untuk ibumu lagi. Tidak untuk biaya dokter, tidak untuk apapun. Dia urusanmu dan adikmu sepenuhnya. Dan untuk orang tuaku, aku akan cari cara lain. Tapi ingat, Linda, dalam pernikahan, sikapmu hari ini akan selalu kuingat. Itu adalah ancaman. Halus, tapi jelas. Apakah ini tentang pernikahan, atau tentang uangku? Tanyaku dengan tatapan kosong. Dia tidak menjawab. Hanya berbalik dan meninggalkan kamar, menutup pintu dengan tenang, jauh lebih menyeramkan daripada jika dia membantingnya. Aku terjatuh di tempat tidur, tubuh gemetar hebat. Pertengkaran itu bukan lagi tentang uang atau ibu. Itu adalah pernyataan perang. Sebuah pengakuan bahwa pernikahan kami telah mati, dan yang tersisa hanyalah pertempuran untuk bertahan hidup dan melindungi apa yang masih tersisa. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku mendengar Taufan mondar-mandir di lantai bawah, berbicara di telepon dengan suara rendah. Aku tidak bisa menangkap kata-katanya, tetapi nadanya mendesak, memohon, lalu menjadi marah. Keesokan paginya, aku menemukan secari kertas di meja dapur, ditulis dengan cepat. Aku harus ke kampung orang tua mendadak. Ada masalah. Aku pulang besok malam. Pikirkan ulang keputusanmu. Ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang masa depan kita sebagai satu keluarga. Aku meremas kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah. Satu keluarga. Kata-kata yang sekarang terasa begitu hampa. Keluarga yang ia bayangkan ternyata hanya terdiri dari dia, aku, dan orang tuanya yang jauh. Ibuku tidak ada di dalam gambarnya. Dan setelah konfrontasi tadi malam, aku mulai bertanya-tanya, apakah aku masih ingin menjadi bagian dari gambarnya sama sekali? Sambil memandangi tempat sampah yang berisi kertas itu, aku mengambil teleponku dan membuat panggilan. Bukan ke Surabaya, tapi ke seorang pengacara kenalan lama dari kantor dulu. Untuk sebuah konsultasi informal. Tentang hak-hakku. Tentang harta bersama dan harta bawaan. Tentang bagaimana melindungi diri dan uang warisan ibuku, dalam badai yang kuyakin akan segera datang menghancurkan sisa-sisa rumah kartu yang kami sebut pernikahan ini. Keesokan harinya, setelah Taufan pergi dengan mobilnya ke arah tol menuju kampung halamannya, rumah terasa seperti zona bebas untuk bernapas. Namun, kelegaan itu hanya sesaat, segera digantikan oleh kecemasan yang berdenyut lebih kencang. Aku tahu ancamannya bukan omong kosong. Akan kuingat sikapmu hari ini. Itu berarti pembalasan akan datang, dalam bentuk yang mungkin belum bisa kubayangkan. Uang warisan itu adalah target utamanya, dan aku harus mengamankannya sebelum dia menemukan cara untuk mengaksesnya, secara legal atau ilegal. Pagi itu, dengan tangan dingin, aku login ke internet banking untuk rekening rahasiaku. Saldo, 480 juta. 50 juta sudah untuk ibu, 20 juta di tabungan pendidikan ibu, dan sedikit untuk biaya hidup dan penyelidikan diam di kuku. Aku harus berpikir cepat. Memindahkan seluruhnya ke rekening lain atas namaku sendiri masih berisik jika Taufan menyewa pengacara yang cerdik dan meminta audit keuangan. Tapi ada cara lain.
Teleponku berdering, memecah konsentrasiku. Dari Surabaya. Lin, ini darurat. Suara adikku, Rina, terdengar panik dan lelah. Ibu sesak napas tadi malam. Kami bawa ke IGD. Dokter bilang ada cairan di paru-parunya, komplikasi dari stroke dan kondisi kamar yang lembab. Dia harus dirawat. Jantungku seperti dihantam palu godam. Sekarang gimana? Dirawat di mana? Masih di IGD, nunggu ruang inap kosong. Tapi, Lin, kami harus bayar deposit 5 juta. Suamiku lagi tidak ada uang. Gajinya telat. Bisa kamu transfer sekarang, potongku, tanpa pikir panjang. Kasih nomor rekeningnya. Aku juga akan transfer untuk biaya berobat selanjutnya. Makasih, Lin. Aku malu selalu minta. Jangan bilang begitu. Itu ibuku juga. Setelah mencatat nomor rekening Rina, aku menutup telepon. Tangan gemetar membuka aplikasi banking. 5 juta. Uang itu ada. Tapi tindakan ini akan meninggalkan jejak. Transfer besar ke Surabaya, apalagi untuk rumah sakit, akan mudah dilacak Taufan jika ia benar-benar berniat memeriksa rekening bersama atau rekeningku. Aku harus berhati-hati. Namun, krisis ini juga memberiku ide. Sebuah kebohongan sebagai tameng. Sebuah kebohongan yang akan melindungi sisa uang warisan sekaligus membuat Taufan berhenti mengincarnya. Aku melakukan transfer 5 juta ke rekening Rina, lalu memindahkan 400 juta dari rekening rahasiaku ke rekening deposito berjangka atas nama ibuku yang sudah kusiapkan sejak dulu di bank berbeda. Dana itu akan terkunci selama 1 tahun. Tidak bisa diambil oleh siapapun kecuali ibu atau aku dengan surat kuasa khusus. Lalu, 75 juta sisanya kubiarkan di rekening biasa untuk dana darurat dan biaya hidupku. Sore harinya, saat matahari mulai merendah, Taufan pulang. Wajahnya terlihat lesu, mungkin setelah berdebat dengan orang tuanya tentang rumah impian yang gagal terwujud. Dia melemparkan tasnya ke sofa dan menatapku yang sedang duduk tenang di ruang keluarga, seolah sudah menunggu. Gimana kampung? Tanyaku, mencoba memulai percakapan netral. Biasa saja. Atapnya bocor parah. Ibu terpaksa tidur di ruang tamu karena kamarnya kebasahan. Jawabnya, suara penuh beban. Dia menatapku, menunggu tanda penyesalan atau belas kasihan. Aku mengangguk pelan. Kasihan. Dia terdiam, lalu duduk di kursi seberangku. Jadi, sudah ada keputusan baru. Ini bukan tentang keputusan baru, Taufan, tapi tentang fakta baru. Aku menarik napas dalam. Mempersiapkan peran terbesar dalam hidupku. Uang warisan itu sudah tidak ada. Wajahnya yang lesu seketika berubah. Mata yang mengantuk terbuka lebar. Apa? Sudah tidak ada. Aku transfer ke ibu kemarin. Senyap yang mematikan menyelimuti ruangan. Kemudian, seperti mesin yang tersedak lalu meledak, Taufan bangkit. Kau apa? Pekiknya. Suara menggelegar hingga gemerincing jendela. Kau transfer 500 juta ke ibumu? Tanpa bicara denganku. 425 juta. Tepatnya, koreksiku dengan tenang yang dibuat-buat. Hatiku berdebar kencang. Tapi aku tidak boleh goyah. Cukup untuk uang muka rumah kecil di Surabaya dan biaya hidupnya beberapa tahun ke depan. Setelah kejadian kemarin, aku merasa itu yang terbaik. Ibu butuh kepastian tempat tinggal, bukan sekadar numpang. Kau gila, Linda. Kau benar-benar gila. Dia berjalan mondar-mandir, tangan meremas rambutnya. Itu uang keluarga kita. Itu masa depan kita. Kau hamburkan untuk ibumu yang sudah tua dan sakit-sakitan? Untuk apa beli rumah? Nanti juga dia tinggal sebentar. Seperti alasanmu waktu mengusirnya dari sini, tanyaku, masih dengan ketenangan palsu. Kata-katamu persis. Buat apa dia tinggal di sini? Nanti juga sebentar? Ternyata prinsip itu tidak berlaku jika yang beli rumah adalah kamu untuk orang tuamu. Ya. Ini bukan permainan kata-kata. Dia menghampiriku, berdiri terlalu dekat, wajahnya merah padam. Aku minta bukti transfernya. Sekarang. Tidak. Apa? Aku bilang, tidak.
Itu urusanku dengan ibuku. Kau sudah bilang sendiri, setelah aku tidak setuju dengan permintaanmu, ibuku sepenuhnya jadi urusanku. Nah, ini aku urus. Dengan uangku sendiri. Tapi itu dulunya adalah aset potensial keluarga. Teriaknya, ludahnya hampir mengenai wajahku. Kau mengkhianati kami. Mengkhianati pernikahan ini. Aku akhirnya berdiri, agar tidak merasa terlalu kecil di hadapannya. Pengkhianatan yang mana, Taufan? Mengamankan masa depan ibuku dengan uang yang jelas-jelas warisan darinya? Atau pengkhianatanmu yang mengusirnya hanya dengan 200.000? Mana yang lebih kejam? Dia mengangkat tangannya, dan untuk sesaat ketakutan yang paling primal menyergapku. Apakah dia akan memukulku? Tapi tangannya hanya berhenti di udara, gemetar hebat, sebelum akhirnya meninjukkan sofa di sampingnya. Braak. Suara tinjunya yang keras membuatku melompat. Dia memukul bantal sofa berulang kali, mengamuk dalam kemarahan yang tak terbendung. Keluar. Keluar dari ruangan ini. Aku tidak mau melihat wajahmu. Pekiknya, tidak lagi berusaha menjaga volume. Aku tidak pergi. Aku tetap berdiri. Ini rumahku juga. Taufan, kau tidak bisa mengusirku seperti mengusir ibuku. Kalimat itu seperti menyiram bensin ke api. Dia menatapku dengan mata yang hampir tidak mengenaliku lagi. Penuh kebencian murni. Kau tahu apa konsekuensi dari ini, Linda? Bisiknya, suara serak dan berbahaya. Perceraian. Aku tidak akan tinggal bersama perempuan yang bisa membuang 500 juta tanpa musyawarah. Aku akan tembuskan ini. Aku akan pastikan kau tidak dapat apa-apa dari hartaku. Silakan. Jawabku, meski lutut terasa lemas. Tapi ingat, uang 425 juta itu sudah hilang dari aset keluarga. Jadi, tidak ada yang bisa kau klaim. Dan untuk sisanya, kita akan lihat di pengadilan. Aku berbalik dan berjalan menuju kamar. Langkahku stabil, meski seluruh tubuhku berteriak untuk berlari dan bersembunyi. Dari belakang, aku mendengar suara pecah. Dia melempar vas bunga kesayangannya ke dinding. Malam itu, kami tidur terpisah. Aku di kamar, dia di ruang kerja. Suara amukannya telah reda, digantikan oleh keheningan yang lebih menyeramkan. Aku mengunci pintu kamar, dan untuk pertama kalinya, meletakkan kursi kecil di baliknya sebagai penahan. Aku tidak lagi mengenal pria di luar sana. Kebohonganku telah memicu sesuatu yang gelap dan tak terduga. Namun, di tengah ketakutan, ada juga kelegaan. Uang itu aman. Terkunci dalam deposito. Ibu akan mendapatkan perawatan yang dibutuhkan dengan uang yang sudah kukirim. Dan yang terpenting, Taufan sekarang percaya bahwa uang warisan itu sudah habis. Dia akan berhenti mengincarnya. Fokusnya sekarang akan beralih pada kemarahannya padaku, pada kemungkinan perceraian, pada pembalasan dendam. Aku membuka laptop dan mengetik email pada pengacara kenalanku, dengan subjek, konsultasi mendesak, perlindungan aset dan persiapan perceraian. Kebohongan tadi siang adalah tembok pertahanan pertama. Sekarang, aku harus membangun benteng yang sesungguhnya. Perang terbuka telah dideklarasikan. Dan aku tidak boleh kalah. Bukan untuk diriku sendiri lagi, tapi untuk ibu yang terbaring di rumah sakit Surabaya. Dan untuk masa depanku yang harus kuputuskan sendiri, tanpa ancaman dan pemerasan finansial dari seorang suami yang ternyata hanya menganggapku sebagai aksesoris dan rekening berjalan. Pasca ledakan kemarahan Taufan dan pengakuan kebohonganku tentang uang warisan, rumah kami memasuki fase perang dingin yang nyata. Kami bukan lagi dua orang yang bertengkar. Kami adalah dua negara yang berbagi perbatasan, masing-masing menjaga wilayahnya dengan ketat, saling mencurigai setiap gerakan. Taufan menghabiskan waktu di ruang kerjanya, terkunci. Suara teleponnya sering terdengar berbisik-bisik penuh intensitas. Aku bertahan di kamar atau ruang keluarga, pura-pura sibuk dengan pekerjaan, tetapi pikiran dan mataku selalu waspada, memindai setiap perubahan atmosfer di dalam rumah ini. Namun, kemenangan, kecilku dengan mengamankan uang warisan terasa hampa dan rapuh. Ancaman Taufan tentang perceraian dan memastikan aku tidak dapat apa-apa, terus bergema di kepalaku. Aku menyadari sesuatu yang mendasar. Selama ini aku hidup dalam kepasifan. Aku bereaksi terhadap tindakannya, membela ibu,
menolak permintaannya, membohonginya. Tapi aku tidak pernah memegang kendali penuh atas informasiku sendiri, atas hidupku sendiri. Untuk bertahan, apalagi menang, dalam pertempuran yang akan datang, aku perlu mengetahui lebih banyak. Tentang keuangannya, tentang rencananya, tentang siapa dia sebenarnya di luar topeng suami yang peduli keluarga yang sempat ia kenakan. Suatu sore, saat Taufan masih di kantor, atau dimanapun dia berada, karena laporan lokasinya di aplikasi keluarga sering mati, aku mengambil langkah berani. Aku masuk ke ruang kerjanya. Sebuah pelanggaran besar terhadap privasinya yang ia junjung tinggi. Ruangan itu rapi, hampir steril. Komputer laptopnya tertutup. Aku tidak berani menyalakannya. Aku bukan ahli teknologi dan takut meninggalkan jejak. Sebaliknya, aku membuka laci meja. Di laci pertama, berkas-berkas pekerjaan. Di laci kedua, surat-surat penting, sertifikat rumah, BPKB mobil, polis asuransi. Aku mengambil polis asuransi jiwa yang atas nama kami berdua. Premi dibayar dari rekening bersama. Nilai pertanggungan cukup besar. Aku memotretnya dengan cepat. Laci ketiga terkunci. Itu membuatku penasaran sekaligus cemas. Apa yang perlu dikunci di dalam rumah sendiri, kecuali ada sesuatu yang tidak ingin dilihat pasanganmu? Aku mencoba beberapa kombinasi angka yang kuduga. Tanggal lahirnya, tanggal lahirku, tanggal pernikahan. Tidak ada yang berhasil. Aku hampir menyerah ketika mataku tertuju pada bingkai foto kecil di atas meja. Foto kami di bulan madu di Bali. Di balik bingkainya, terselip secari kertas kecil dengan tulisan tangan. Kunci 2410. Tanggal ulang tahunku, 24 Oktober. Jantungku berdesir aneh, campuran haru yang bodoh karena ia masih menyimpan itu, dan kecurigaan yang lebih dalam. Mengapa kunci laci adalah tanggal lahirku? Aku memasukkan angka 2410 pada gembok kecil. Klik. Terbuka. Isi laci itu tidak banyak. Beberapa map kertas. Map pertama berisi dokumen investasi reksadana dan saham. Semuanya atas namanya sendiri. Wajar. Map kedua berisi fotokopi KTP dan kakak orang tuanya. Map ketiga membuat nafasku tersangkut. Itu adalah brosur dan printout dari beberapa properti mewah, apartemen di Sudirman, rumah tapak di kawasan Pondok Indah, dan villa di Puncak, yang pernah kulihat sebelumnya. Namun, yang membuatku membeku adalah sebuah kertas perhitungan kasar di atas kertas coret-coretan. Kolomnya jelas. Dana tersedia, gaji bulanan, 15 JT, bonus proyek, 50 JT tahun. Sumber tambahan, warisan Linda, 500 JT. Kata ini dilingkari dengan kuat. Kebutuhan, DP apartemen Sudirman, 800 JT, DP Villa Puncak, 12 M, DP rumah orang tua, 425 JT. Catatan, prioritas, 1 apartemen, investasi ke passive income dari sewa. 2 rumah ortu, jika Linda setuju, untuk pencitraan. 3 villa, jangka panjang. Strategi, tekan Linda dengan konsep, balas jasa ortu. Jika tidak berhasil, gunakan baby plan sebagai penukar. Jika tetap tidak, persiapkan opsi lain. Opsi lain, kata-kata itu terasa seperti es di tulang belakangku. Apa? Opsi lain, itu? Perceraian? Atau sesuatu yang lebih manipulatif? Di bawahnya, ada sebuah nama dan nomor telepon yang dicoret-coret tapi masih terbaca. Siska, 0813XXXXXXX. Sebuah nama perempuan. Ditambah dengan catatan, bisa diajak kerjasama. Pengelola apartemen. Aku memotret setiap halaman dengan detail. Tanganku gemetar. Ini bukan lagi tentang keegoisan atau perbedaan nilai. Ini tentang perencanaan yang dingin dan manipulatif. Aku hanyalah sebuah sumber tambahan dalam peta keuangannya. Ibuku adalah rintangan yang harus disingkirkan agar aku fokus dan lunak untuk dimanfaatkan. Dan rencana bayi, itu hanyalah penukar dalam strateginya. Rasa mual naik ke kerongkonganku. Tiba-tiba, suara mobil masuk ke garasi. Taufan pulang lebih awal. Aku dengan cepat menata ulang segala sesuatunya persis seperti semula. Mengunci laci,
dan menyembunyikan teleponku. Aku bergegas keluar dari ruangan dan berjalan cepat ke dapur, berpura-pura mengambil air minum saat Taufan membuka pintu depan. Dia masuk, wajahnya tampak lelah namun matanya awas. Dia melirik ke arah ruang kerjanya, lalu menatapku. "Kamu dari mana?" tanyanya, nada datar. "Dari kamar." "Mau minum?" jawabku, berusaha terdengar normal. Dia mengangguk, melepas sepatu. Tapi matanya masih mencurigai. "Ruang kerjaku. Kamu masuk." "Kenapa aku harus masuk?" balasku, menenggak air. "Ada yang hilang." Dia tidak langsung menjawab, hanya mengamati wajahku. "Tidak. Cuma, rasanya ada yang berbeda." Dia menghela napas, mungkin mengira itu hanya paranoia. "Ada telepon untukku?" "Tidak." Dia akhirnya berjalan ke ruang kerjanya. Aku mendengar bunyi kunci pintu terkunci dari dalam. Dia menguncinya. Sebuah tanda jelas bahwa ada zona terlarang baru di rumah ini. Malam itu, setelah memastikan dia tertidur, atau pura-pura tertidur, aku membuka teleponku dan melihat foto-foto yang baru saja kuambil. Aku memperbesar catatan tentang opsi lain dan nama Siska. Siapa perempuan ini? Bisa diajak kerjasama. Dalam hal apa? Pengelola apartemen? Atau mungkin sesuatu yang lain? Aku teringat percakapan teleponnya yang berbisik-bisik belakangan ini. Aku teringat aroma parfum yang berbeda yang kadang menempel pada bajunya, yang selalu ia bilang dari rekan kerja atau dari taksi. Sebuah kecurigaan lama yang selama ini kukubur karena tidak ingin terlihat seperti istri yang pencemburu buta, kini muncul dengan kekuatan baru. Aku membuka browser di mode privat dan mengetik nama Siska bersama dengan nama perusahaan Taufan di mesin pencari. Tidak ada hasil yang jelas. Lalu, dengan perasaan tidak enak, aku login ke media sosialnya secara diam-diam. Aku masih tahu kata sandinya, karena dulu ia memintaku menyimpan. Aku melihat daftar pertemanannya. Tidak ada Siska yang mencolok. Tapi di pesan terakhir yang terbuka, ia lupa logout di tablet yang jarang dipakai. Ada percakapan dengan seseorang bernama S dari seminggu yang lalu. "SDP apartemennya masih 800 ya? Lu udah ngumpulin berapa?" "Taufan masih kurang banyak. Lagi ngurusin sumber dana lain." "Masih ngegas nih. S jangan lama-lama. Unit ini laris. Gue bisa tahan max 2 minggu lagi buat lo. Lagian kan bisa KPR juga. Taufan pengen cash biar dapat harga lebih murah dan enak ngelola." "Sabar ya. Lagian lo kan yang akan jadi pengelolanya nanti." "S iya sih. Tapi komisinya jangan lupa." Wajah dengan sebelah mata mengedip. Percakapan itu berhenti di situ. Aku merasa seperti ditampar. Sumber dana lain, itu jelas adalah uang warisanku. Dan, S, ini adalah Siska, calon pengelola apartemennya. Apartemen yang akan dibeli dengan uangku, dikelola oleh perempuan lain. Dan aku mungkin hanya akan diberi cerita tentang investasi untuk masa depan keluarga. Kemarahan yang mendidih berganti dengan sebuah ketenangan yang berbahaya. Sekarang aku tahu, ini lebih dalam dari yang kuduga. Ini bukan sekadar Taufan yang ingin membahagiakan orang tuanya. Ini adalah Taufan yang punya agenda keuangan pribadi, menggunakan pernikahan dan emosiku sebagai alat. Ibuku adalah hambatan. Aku adalah ATM-nya. Dan Siska adalah bagian dari rencananya. Aku log out dengan hati-hati, menghapus riwayat. Lalu, aku membuka kontak di teleponku dan mencari nama seorang teman lama yang pernah bekerja sebagai investigator swasta. Aku mengirim pesan singkat, "Dan, butuh bantuan. Bisa ketemu besok? Urusan pribadi yang sensitif." Balasan datang cepat. "Bisa. Kafe biasa, jam 10. Aman." Aku mematikan teleponku dan berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit yang gelap. Rasa takut masih ada, tapi sekarang ia disertai dengan sesuatu yang lain, kekuatan. Kekuatan dari pengetahuan. Selama ini aku bergulat dalam gelap. Sekarang, aku mulai melihat bentuk musuhku. Dan melihat bahwa musuhku itu bukanlah raksasa yang tidak terkalahkan. Dia hanya seorang pria yang serakah, yang meninggalkan jejak-jejak ceroboh karena menganggapku terlalu bodoh atau terlalu penakut untuk mencari tahu.
Mulai besok, bisikku pada kegelapan, aku tidak akan lagi hanya bereaksi. Aku akan berburu balik. Tabungan dari kerja freelanceku yang selama ini kukumpulkan diam-diam, akan kugunakan untuk membayar investigator. Untuk mengungkap kebenaran tentang Siska. Tentang apartemennya. Tentang semua rencana Taufan. Informasi adalah senjata. Dan aku baru saja menemukan gudang senjatanya. Waktunya untuk mempersenjatai diri. Pertemuan dengan Dan, investigator swasta itu, terjadi di sebuah kafe kecil di kawasan Menteng yang kami sepakati sebagai zona netral. Udara di dalamnya hangat oleh aroma kopi sangrai, kontras dengan dingin yang membeku di dadaku. Dan, pria berperawakan sederhana dengan kacamata berlensa tipis, sudah duduk di sudut paling belakang. Ia mengangguk saat aku mendekat. Lama tidak berjumpa, Linda. Masalah serius, ya? Dari pesanmu terdengar darurat, ucapnya setelah kami memesan. Aku menarik napas. Aku butuh bantuan menyelidiki suamiku. Dan aku punya kecurigaan kuat dia berselingkuh. Atau setidaknya punya agenda keuangan tersembunyi yang melibatkan perempuan lain. Aku mengeluarkan printout foto dari dokumen di laci Taufan, serta screenshot percakapan dengan S. Ini yang kudapat. Namanya Siska. Nomor ini. Aku perlu tahu siapa dia, hubungannya dengan Taufan, dan apakah ada apartemen atau transaksi properti yang sedang dia urus. Dan memeriksa dokumen itu dengan cermat. Wajahnya profesional tanpa judgement. Ini cukup spesifik. Bisa dilacak. Tapi perlu waktu. Dan dia menatapku. Ini tidak murah, Lin. Aku beri teman harga, tapi tetap ada biaya operasional. Aku tahu. Aku siap. Aku mengeluarkan amplop berisi uang tunai dari tas. 10 juta dari tabungan freelanceku. Ini DP-nya. Aku butuh hasil secepat mungkin. Dia menerima amplop itu, memasukkan ke dalam tas kerja. Baik, aku mulai hari ini. Bersiaplah, Linda. Kadang yang kita temukan lebih buruk dari yang kita bayangkan. Lebih buruk dari mengetahui suamiku mengincar uang warisanku untuk selingkuhannya. Tanyaku getir. Dia hanya menghela napas. Kadang lebih rumit dari itu. Tapi kau kuat. Selalu dari dulu. 2 hari berlalu seperti 2 abad. Taufan semakin sering, lembur, dan meeting dengan klien. Aku berusaha bersikap normal, tapi setiap dering telepon membuat jantungku berdebar kencang. Apakah itu Dan dengan informasinya? Atau Rina dengan kabar buruk tentang ibu? Kabar dari Rina datang lebih dulu. Ibu sudah boleh pulang dari rumah sakit, tapi harus kontrol rutin dan terapi. Kondisi kamar di rumah Rina yang lembab jelas memperparah kesehatannya. Aku transfer lagi 10 juta untuk menyewa sebuah kamar kos kecil yang lebih kering dan dekat dengan rumah sakit, serta membayar jasa perawat datang 3 kali seminggu. Uang itu menggerus tabunganku, tapi melihat foto ibu yang tersenyum lemah di kamar barunya yang bersih, semua terasa berharga. Pada hari ketiga, Dan mengirim pesan, ada hasil awal. Bisa ketemu besok pagi, tempat sama. Malam sebelum pertemuan itu, Taufan pulang dengan aura kemenangan yang aneh. Dia bahkan membawa martabak manis kesukaanku. Kita perlu bicara, Lin. Dengan kepala dingin, katanya, suaranya lembut, hampir seperti dulu. Hati-hati, aku duduk di depannya. Tentang apa? Dengar, aku minta maaf untuk cara aku marah waktu itu. Aku sedang tertekan. Mimpi untuk bantu orang tua, tekanan kerja. Dia menghela napas dramatis. Tapi aku sudah pikir ulang. Kamu benar. Uang warisanmu adalah hakmu. Aku tidak seharusnya memaksamu. Aku diam, menunggu. Ini terlalu mudah. Ada sesuatu di balik ini. Jadi, aku punya usul. Bagaimana kalau kita kompromi? Kita tidak usah beli rumah. Tapi, bagaimana kalau kita gunakan sebagian uangmu untuk KPR apartemen kecil sebagai investasi? Nanti hasil sewanya bisa kita gunakan untuk bantu orang tuaku bayar kontrakan rumah yang lebih layak. Atau, kalau kamu mau, bisa juga untuk tambah biaya perawatan ibumu. Apartemen, kata itu membuat telingaku berdenging. Apartemen seperti apa? Oh, cuma yang kecil-kecil saja. Ada teman yang punya info proyek di sekitar Jakarta. Harga mulai 600-an. DP-nya mungkin 200 juta. Itu kan belum separuh dari warisanmu yang 425 juta, kan? Matanya menatapku tajam, menguji kebohonganku tentang jumlah uang. Aku sudah bilang, uang itu sudah untuk ibu, jawabku datar. Tapi, pasti tidak semuanya langsung cair, kan? Mungkin masih disimpan. Atau, kalau memang sudah, ya sudahlah. Dia pura-pura mengalah, tapi matanya masih berbinar. Aku cuma ingin kita punya investasi bersama lagi. Memperbaiki hubungan kita. Kita mulai dari nol. Aku janji tidak akan membahas ibumu atau orang tuaku lagi. Kita fokus pada kita. Dan, pada bayi yang kita idamkan.
Bye. Kartu trufnya yang terakhir. Kali ini, aku hampir saja tertipu oleh kerinduan akan keluarga utuh yang ia gambarkan. Tapi kemudian aku ingat catatannya. Gunakan baby plan sebagai penukar. Aku perlu waktu untuk memikirkannya. Taufan, ucapku, memberi harapan palsu. Tentang investasi dan tentang bayi. Wajahnya berseri. Tentu, pikirkan baik-baik. Tidak perlu terburu-buru. Dia bahkan membukakan martabak untukku. Sandiwara itu hampir sempurna. Pertemuan dengan dan keesokan harinya menguak segala topeng itu. Linda, dan membuka laptopnya dengan wajah serius. Siska, 34 tahun. Bukan pengelola apartemen. Dia adalah makelar properti. Ya, tapi yang ambigu. Dia punya beberapa klien yang transaksinya tidak hanya jual beli. Dia menunjuk foto seorang perempuan cantik dengan senyum menggoda di layar. Hubungannya dengan Taufan lebih dari sekadar bisnis. Aku sudah konfirmasi dari beberapa sumber dan rekaman, yang secara legal agak abu-abu. Mereka sering makan malam berdua, bahkan menginap di hotel butik di Kuningan 2 kali dalam sebulan terakhir. Dunia berputar. Meski sudah menduga, mendengar konfirmasi ini tetap seperti ditikam. Dan ini yang lebih parah, dan melanjutkan, membuka dokumen lain. Apartemen di Sudirman yang mereka bicarakan. Itu bukan untuk investasi, kalian. Siska adalah calon pembeli juga, dengan sumber dana dari, selain Taufan, ada pria lain. Tampaknya mereka berdua ingin patungan, dengan Taufan sebagai wakil yang mengurus dana. Rencananya, apartemen itu akan dikuasai Siska, dan Taufan dapat bagian keuntungan sewa atau mungkin akses khusus. Jadi, uangku akan digunakan untuk patungan suamiku dengan selingkuhannya, agar mereka punya apartemen bersama. Suaraku terdengar jauh di telingaku sendiri. Begitulah kenyataannya. Dan ada lagi, dan menurunkan suaranya. Aku juga melacak percakapan mereka. Taufan merencanakan opsi lain jika kamu tetap tidak mau keluarkan uang, membuatmu bersalah, sehingga mau menyerahkan harta dalam proses perceraian. Caranya, mungkin dengan rekayasa skandal atau menekanmu secara psikologis. Dia juga bicara tentang polis asuransi jiwa atas nama kalian berdua. Udara di kafe itu terasa tipis. Polis asuransi. Opsi lain. Ini lebih dari sekadar perselingkuhan dan keserakahan. Ini mulai berbau kejahatan yang berbahaya. Apa yang harus kulakukan? Dan pertama, kau harus keluar dari rumah itu. Sekarang juga. Kedua, kumpulkan semua bukti ini. Foto, percakapan, laporanku, dan bawa ke pengacara perceraian yang baik. Ketiga, amankan semua asetmu. Dan keempat, berhati-hatilah. Pria seperti ini tidak akan terima dikalahkan dengan mudah. Pulang ke rumah, tubuhku gemetar namun tekadku membatu. Taufan belum pulang. Aku bergegas ke kamar. Dengan cepat, aku mengemasi tas berisi dokumen-dokumen penting, laptop, beberapa pakaian, dan barang berharga sederhana. Hatiku berdebar kencang setiap kali mendengar suara di luar. Ketika aku hendak keluar dari kamar, Taufan berdiri di depan pintu. Wajahnya tidak lagi bersahabat. Mau kemana? Tanyanya dingin. Ke Surabaya. Ibu kondisinya memburuk. Bohongku, mencoba melewatinya. Dia tidak bergerak. Bawa tas besar untuk ibu sakit? Atau untuk kabur? Pindahlah, Taufan. Aku dapat telepon tadi, ucapnya, matanya menyipit. Dari seorang makelar properti. Katanya ada perempuan menanyakan tentang Siska dan apartemen di Sudirman. Deskripsi perempuan itu mirip sekali denganmu. Dingin. Aku membeku. Dia tahu. Jadi, rupanya istriku yang manis sudah jadi detektif. Ya? Suaranya rendah, berbahaya. Sudah membongkar-bongkar berkas suaminya, menyewa orang untuk menguntitnya. Aku hanya melindungi diriku dari penipu. Hardiku, rasa takut berubah jadi keberanian. Penipu? Aku suamimu, pekiknya. Dan kau menghamburkan uang kita untuk menyelidikiku? Kau gila. Uang kita? Uang hasil kerja kita sudah habis untuk gaya hidupmu. Yang kau incar adalah warisan yang bukan hakmu. Dan untuk itu kau berselingkuh, merencanakan tipu muslihat, bahkan mengancam lewat asuransi. Sekarang dia benar-benar terpojok. Wajahnya berubah ungu. Kau tidak punya bukti apa-apa. Aku punya segalanya. Taufan, foto dokumenmu, percakapan dengan Siska, laporan investigator. Semuanya sudah di tangan pengacaraku. Kalimat itu seperti melucuti senjatanya. Dia mundur selangkah, terlihat terkejut, lalu ketakutan. Kau tidak akan menang. Aku punya pengacara terbaik. Kita lihat di pengadilan, kataku, mendorongnya dan berjalan cepat menuju pintu depan. Linda, jika kau keluar dari pintu itu, jangan harap bisa kembali. Aku akan ganti kunci dan gugat cerai dengan alasan kau minggat dan menghamburkan harta keluarga. Teriaknya putus asa. Aku berhenti, menoleh padanya untuk terakhir kalinya. Di rumah yang dulu kami sebut rumah tangga ini. Gugat saja, Taufan. Dengan semua bukti perselingkuhan, manipulasi, dan niat menipu itu, kita akan lihat siapa yang akan diuntungkan oleh perceraian. Dan tentang rumah ini, kau bisa memilikinya. Aku tidak mau lagi tinggal di penjara yang dibangun dari kebohongan dan keserakahanmu. Aku membuka pintu, melangkah keluar, dan tidak pernah menoleh lagi.
Suara pintu yang dibanting dengan keras menjadi titik final dari 5 tahun pernikahan kami. Udara luar terasa bebas, meski diikuti oleh ketidakpastian yang besar. Di dalam taksi menuju rumah kos sementara yang sudah kureservasi, aku menelepon Rina. Rin, ibu bagaimana? Lebih baik, Lin. Kamu kenapa? Suaramu gemetar. Aku sudah keluar dari rumah, Rin. Aku akan cerai. Keheningan sejenak di seberang sana. Akhirnya, ibu selalu bilang, dia seperti bukan orang baik. Kamu kuat, ya? Kamu dan ibu bisa tinggal di sini. Tidak, Rin. Aku akan sewa apartemen kecil di sini, dekat kantor. Nanti aku jemput ibu untuk tinggal bersamaku. Kita akan mulai dari awal. Hanya kita bertiga. Air mata akhirnya tumpah, tapi kali ini air mata kelegaan. Bukan lagi air mata keputusasaan. Taufan mungkin akan berusaha membalas. Proses perceraian akan panjang dan buruk. Tapi aku memiliki kebenaran. Aku memiliki bukti, dan yang terpenting, aku memiliki kembali kendali atas hidupku. Ibuku aman. Uang warisan aman. Dan diriku, perlahan-lahan akan sembuh. Perjalanan pulang kali ini bukan menuju sebuah rumah, tapi menuju kemerdekaan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa ringan. Bab yang penuh dengan pengkhianatan dan kepalsuan itu akhirnya berakhir. Dan bab baru, yang mungkin masih berliku tetapi setidaknya jujur dan milikku sendiri, telah dimulai. Thank you.